Aura pembasmi yang tak terlihat yang terpancar dari Fang Xing membuat penjaga berbaju biru, yang awalnya tampak sedikit lega, terkejut. Lapisan es menutupi wajahnya, dan dia menatap Fang Xing dengan tatapan seperti tombak, dan berkata dengan suara dingin rubah kecil itu menggigit pangeran, yang merupakan kejahatan serius. Aku ingin membasminya saat itu juga, tetapi gadis rubah kecil ini bersikeras menghentikanku. Aku hanya menendangnya dan tidak membasminya secara langsung. Aku sudah berbelas kasih. Dia mungkin menebak dari pil esensi air Tianyi ini bahwa Fang Xing memiliki status tinggi, jadi dia menjelaskannya dan kemudian bertanya dengan suara dingin dari mana asalmu, dan apa nama taumu. Jika kamu tidak puas, kamu dapat berbicara dengan pangeran ke-9 kami. Berbicara seperti itu sudah jauh lebih sopan daripada berbicara kepada peri rubah. Namun, ekspresi Fang Xing tidak melambat sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, melangkah maju, dan berkata, aku tidak punya waktu. Di bahunya, rubah gemuk kecil itu masih berjongkok. Di lengan kanannya, dia menggendong gadis rubah Xiaoyi, yang baru saja meminum pil penyembuh dan wajahnya sedikit memerah. Dengan dua beban di tubuhnya, dia tidak terlihat siap untuk melawan siapapun. Dia melangkah maju perlahan dan berkata dengan ringan, aku akan menggunakan pil itu untuk menyembuhkan luka pangeranmu. Mengenai tendangan ini, aku akan mengembalikannya padamu. Jantung penjaga berbaju biru itu bergetar, dan niat membasmi segera terungkap di antara alisnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, mata Fang Xing bersinar dengan niat membasmi, dan dia mengangkat kakinya dan menendang keras dengan suara wosh. Dengan seekor rubah berjongkok di bahunya dan seorang bayi di lengannya, Fang Xing, yang tampaknya tidak siap untuk bertarung, tiba-tiba menendang dengan sekuat tenaga. Tubuhnya tampak tidak bergerak, tetapi dalam sekejap, ia menerobos jarak 4 atau 5 meter dan bergegas di depan penjaga berbaju biru, menendang wajahnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga rubah gemuk di bahunya melayang ke atas, menarik kuncir kudanya dengan dua cakar kecilnya, dan menggantung di udara seperti layang-layang, berkicau. Wajah penjaga berbaju biru itu juga berubah drastis saat ini, dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Sebagai orang di tahap tengah alam inti emas, reaksinya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah membuat gerakan tangan dan berteriak. Dinding es biru sudah terbentuk di antara dia dan Fang Xing. Dinding es itu setinggi 3 kaki dan lebih keras dari baja. Bahkan jika seseorang menggunakan pedang terbang untuk memotongnya, itu hanya akan meninggalkan bekas putih. Akan tetapi, bagaimanapun juga, tendangan Fang Xing datang tanpa peringatan apapun, jadi dia hanya sempat melakukan teknik rahasia ini. Tentu saja, dia hanya marah tetapi tidak takut. Meskipun dinding es tidak dapat menghentikannya, baju besi di tubuhnya sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Tidak peduli siapa orang ini, jika dia berani menyerangnya, itu akan menjadi kejahatan serius. Aku ingin menyelamatkannya, tetapi sekarang tampaknya aku harus menunjukkan kepada orang menyebalkan ini kekuatan Changlan Hai. Semua pikiran itu berkelebat dalam benaknya dalam sekejap, dan sebelum dia bisa mengambil kesimpulan, tendangan Fang Xing tiba. Tendangan yang tampaknya biasa ini sebenarnya sangat kuat, seperti tombak baja yang menembus susunan. Dalam jejak yang ditinggalkan oleh tendangannya, seolah-olah angin kencang tersapu, membentuk dua bilah angin yang sangat tajam, membelah tanah menjadi dua. Tanah berputar ke samping, meninggalkan alur yang dalam sedalam 3 kaki, seperti bekas pisau. Dan tendangan ini, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menginjak dinding es. Pah! Dinding es yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh pedang terbang kelas atas tiba-tiba mulai menunjukkan retakan seperti jaring laba-laba, dan kemudian hancur dalam waktu kurang dari 1/10 napas. Tendangan Fang Xing tampaknya tidak melemah sama sekali, dan menembus dinding es dan menginjak langsung penjaga berbaju biru, menendangnya di dada, di tempat yang sama dengan tempat gadis rubah Xiaoyi ditendang, persis sama. Ledakan. Tendangan itu mendarat di dada, pada baju zirah biru, dan ekspresi penjaga itu tiba-tiba menjadi aneh. Dia mengerutkan kening dan menatap Fang Xing, tatapannya rumit, bercampur antara terkejut, tidak percaya, ragu, dan bahkan takut. Suara mendesing. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba terbang keluar, tubuhnya seperti bola meriam, terbang mundur, menghancurkan dinding tinggi halaman, dan kemudian melesat melalui kekosongan di luar puncak, menabrak puncak di seberangnya seperti meteor. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa di dinding batu puncak, serpihan batu hancur, rumput dan pohon tersapu, dan asap mengepul. Samar-samar terlihat bahwa sebuah lubang besar telah tercipta oleh tabrakan itu. Hanya dengan satu tendangan ini, ia menendang dari gunung ini ke gunung lainnya. Sejujurnya, semuanya terjadi dalam sekejap. Dari saat Fang Xing melangkahkan kakinya hingga saat penjaga berbaju biru itu terbang keluar, kecepatannya begitu cepat sehingga para pembudidaya ibel tidak punya waktu untuk menghentikannya. Melihat pemandangan itu, puncak gunung pun mendadak sunyi,
hanya terdengar bunyi bunga-bunga es yang pecah dari dinding es jatuh ke tanah sambil menimbulkan bunyi berderak-derak. Kotak yang awalnya berada di tangan penjaga berbaju biru itu terlempar keluar, tetapi Fang Xing kembali menakutinya. Dia meraihnya di tangannya dan menyerahkannya kepada bocah gendut yang naik ke bahunya untuk bermain. Senyum sinis muncul di wajahnya, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, jika kamu tidak menginginkan pilku, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tetapi karena kamu benar-benar berani meminta ganti rugi kepadaku, maka aku hanya bisa meminta ganti rugi kepadamu. Dia benar-benar berani menyerang pengawal Changlanhai. Dia benar-benar menendang seorang penjaga Changlanhai yang berada di tahap tengah inti emas hingga mati. Para penggarap sekitar terdiam selama 3 tarikan napas penuh sebelum tiba-tiba terdengar seruan. Banyak sekali mata yang memandang ke arahnya, semuanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Saya selalu mendengar bahwa kultivator manusia ini cukup cakap, tetapi siapa yang mengira bahwa ia ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Di tengah keributan itu, hanya gadis rubah Xiaoyi yang menitikkan air mata di wajahnya dan membenamkan kepala kecilnya di dada Fang Xing. Xiao Pang juga buru-buru naik kembali ke bahu Fang Xing, memegang kotak obat dan berkicau dengan penuh semangat. Kau benar-benar berani menendang Jenderal Hiu Biru. Kau berani menyerang orang-orangku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Awalnya terdengar ketakutan, tetapi kemudian berubah menjadi kemarahan yang tak berujung. Itu adalah Pangeran Liuli. Bagaimanapun, dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan telah melihat banyak guru, jadi dia tidak takut. Selain itu, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Setelah datang ke pengadilan Ibel, dia selalu bersikap seolah-olah dia tidak peduli dengan siapapun. Saat ini, dia tidak takut dan malah berteriak. Aku tidak hanya menendangnya, aku menendangnya sampai mati. Fang Xing berbalik dengan malas, tatapan anehnya tertuju pada Pangeran Liuli, dan dia tertawa pelan, sekarang giliranmu. Pangeran Liuli yang tadinya berteriak-teriak liar, tiba-tiba berhenti berteriak, dan raut wajah ketakutan akhirnya tampak di matanya. Betapapun beraninya dia tetap merasa gugup saat menghadapi lelaki kejam seperti Fang Xing. Kau berani menyentuhku. Nenekku akan mencabik jiwamu, mencabik urat-uratmu, dan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Wajah Pangeran Liuli menjadi pucat, dan bahkan suaranya mulai bergetar. Tidak apa-apa menakut-nakuti orang lain, tetapi bisakah kau menakut-nakuti aku? Aku tidak hanya akan menyentuhmu, aku juga akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Aku akan mencabut ususmu sepotong demi sepotong, mencincangnya dan mencampurnya dengan garam. Kemudian aku akan membuka paksa mulutmu dan menyuapimu dengan makanan. Aku akan mencungkil bola matamu dengan ujung pisau dan merendamnya dalam cairan obat. Ketika sudah mengeras, aku akan memasukkan satu ke dalam setiap lubang hidungmu. Aku juga akan memotong lengan dan kakimu dan membuatmu menjadi tongkat manusia. Fang Xing tersenyum dan berbicara kepada Pangeran Liuli dengan perlahan dan tenang. Ketenangan kata-katanya, isi yang berdarah di dalamnya, dan aura pembasminya membuat Pangeran Liuli begitu ketakutan hingga lidahnya menjadi keluh. Terutama ketika Fang Xing mencondongkan tubuh untuk melihatnya, seolah-olah dewa yang ganas dengan 3 kepala dan 6 lengan serta mata vertikal muncul di depannya. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, memotong jiwanya menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau, membelahnya menjadi potongan-potongan kecil. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Mata Pangeran Liuli menjadi sedikit keruh, wajahnya berubah pucat, dan pikirannya ketakutan. Para pembudidaya di sekitar juga merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan, tetapi untuk sesaat, tak seorang pun berbicara untuk menghentikan mereka. Jika kau berani menyerang rakyatku, kau akan dibasmi. Tepat saat suasana benar-benar hening, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dan dahsyat. Di kehampaan tak jauh dari sana, seorang pemuda jangkung dengan bibir putih dan gigi merah, mengenakan baju besi perak, terbang mendekat. Ketika dia melihat pemandangan di gunung dan para penjaga berbaju besi biru yang telah ditendang hingga babak belur, dia berteriak dan melepaskan tembakan. Suara mendesing. Kemanapun senjata itu diarahkan, seekor naga air biru muncul dan terbang melintasi kekosongan hampir 100 kaki, menyerbu langsung ke arah Fang Xing di puncak gunung. Ternyata dia sudah berada di tahap Golden Core, dan dilihat dari momentum serangannya, meski masih di tahap Golden Core awal, dia lebih kuat dibanding pengawal berbaju biru itu. Sebagian besar petani di ladang merasa gembira dan telah menebak identitas pria ini. Pangeran ke-9 Changlanhai, yang dikenal sebagai yang paling berbakat di antara generasi putra naga ini, adalah orang yang dibawa ke negeri Ibel oleh ibu naga kali ini, siap dikirim ke paviliun Kaisar Ibel untuk mencari peruntungan. Dia adalah jenius naga, Pangeran ke-9 Aobai. Meski ketenarannya kalah, Aobai terus menantang para jenius klan laut di generasinya sejak ia masih muda dan telah bertarung di seluruh lautan, namun belum pernah terkalahkan. Dengan teriakan keras,
dia melepaskan tembakan yang menyelimuti seluruh villa. Aura pembasmi itu begitu dahsyat hingga membuat orang-orang gemetar ketakutan. Namun pada saat ini, tiba-tiba semua orang di lapangan melihat kilatan cahaya. Seekor burung emas besar telah terbang ke udara, tetapi menghalangi tembakan. Ia mengepakkan sayapnya, dan dua hembusan kekuatan menghantam naga air. Itu adalah gagak emas besar yang menyerang pada saat ini, berkokok aneh, dan suaranya tak terkalahkan dan sombong. 5 leluhur kecil dari negeri Ibel ada di sini, siapa yang berani bersikap sombong? Bersiaplah untuk dipukuli. Ledakan, dua tornado yang terdiri dari bilah angin bertabrakan dengan naga air yang diubah oleh senjata itu. Kekuatan yang sangat besar hampir menutupi seluruh lembah. Kedua kekuatan itu bergabung, naga air itu hancur, dan berubah menjadi hujan deras, turun dengan megah di pegunungan. Pada saat ini, Wu Sanger melihat sepupunya mengambil tindakan, tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Raja Peng bersayap emas mendengar sebutan 5 leluhur kecil dari negeri Ibel, dia tersenyum tanpa sadar, namun kemudian menahannya, merasa terhormat. Wu Yidian begitu takutnya sampai dia hampir mengompol, sambil bergumam leluhur kecil keempat sudah cukup, mengapa harus membawa-bawa aku? Fang Xing, di sisi lain, tidak memperdulikan pangeran ke-9 Laut Changlan yang menyerang dari udara. Sebaliknya, dia berjalan perlahan ke arah Pangeran Liuli sambil berbicara, berkata dengan acuh tak acuh, jadi, jangan pamer kekuatanmu hanya karena ibumu kejam. Jika kamu membuatku marah, aku tidak hanya akan membasmimu hidup-hidup, tetapi juga ibumu dan semua orang menyebalkan di Laut Changlan. Sebuah jari dengan lembut menunjuk dan menekan dahi Pangeran Liuli. Ingatlah siapa saja yang bisa kamu ganggu dan siapa saja yang tidak bisa kamu ganggu. Fang Xing mengetuk dahi Pangeran Liuli dengan jarinya dan dengan lembut mengucapkan kata-kata terakhir. Wow, Pangeran Liuli tiba-tiba menangis, dan selangkangannya basah. Pada saat ini, benih ketakutan mulai tertanam dalam di hatinya yang sebelumnya tidak takut. Bagi seorang pendeta, menunjuk dahi dengan jari merupakan tindakan yang sangat berbahaya, 10.000 kali lebih menakutkan daripada menodongkan pisau ke leher. Fang Xing menunjuk jarinya dan memberitahu Pangeran Changlan Liuli yang sombong ini siapa yang bisa dan tidak bisa dia ganggu. Namun, dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan apapun pada jari ini. Menghadapi naga kecil bibrida ini, Fang Xing, seorang Golden Core yang bermartabat, tidak mau membasminya. Namun, saya kira naga kecil ini tidak akan mampu menghilangkan bayangan jari ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada saat ini, pertempuran di pihak ini juga menarik banyak tokoh penting. Bagaimanapun, itu terjadi di Taman Qianfeng, tempat lebih dari 70% master di negeri Ibel berkumpul. Keributan sebesar itu pasti sudah membuat semua kultivator khawatir sejak lama. Pada saat ini, Gagak Emas Agung dan Pangeran ke-9 Changlan Hai bertarung dalam 3 jurus. Jurus pertama seimbang. Pada jurus kedua, Pangeran ke-9 menambah 3 poin kekuatan. Mata Gagak Emas Agung sudah berputar-putar, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Pangeran ke-9 juga berhenti sebentar, sosoknya menjulang di antara awan hujan, dan mencibir, kau cukup bangga bisa menahan 2 jurus tombakku. Datang dan coba tahan satu lagi dariku. Tampaknya dia terinspirasi untuk bertarung oleh Great Golden Crow. Saat dia berbicara, momentumnya melonjak, menyebabkan angin dan hujan. Dia hendak menusuk dengan teknik tombak ketiga, tetapi Great Golden Crow telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak menerimanya. Dia berbalik dan terbang menjauh dengan suara kuek. Dalam sekejap, dia melarikan diri ke puncak gunung lain, mengepakkan sayapnya dan berteriak, apa gunanya menerima 3 teknik tombakmu? Jika kamu punya nyali, datang dan kejar Great Golden Mastermu. Pangeran ke-9 Aobai agak terkejut dan mencibir, beraninya seorang yang kalah dan buron berbicara tentang keberanian. Mengatakan bahwa dia tidak ingin memperhatikannya, dia hendak menusuk Fang di villa di bawah. Namun si gagak emas besar tidak mau menyerah dan berteriak, orang menyebalkan, kalau kau punya nyali, kejar aku dan lihat apakah aku akan menghajarmu. Pangeran ke-9 segera murka dan hendak mengejarnya dengan senjatanya, tetapi dia mendengar teriakan keras berhenti. Namun, sebelum gagak emas besar dapat melarikan diri, 3 atau 4 sosok dengan tingkat kultivasi tinggi pertama kali muncul di udara. Mereka adalah beberapa dari 10 tetua pengadilan Ibel. Setelah melihat pertempuran antara gagak emas besar dan Pangeran ke-9 Changlan Hai, mereka terkejut dan marah, dan berteriak keras. Salah satu dari mereka mengambil tindakan langsung, dan sebuah pedang kuno terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan suara wosh, dia menebasnya, menyebarkan awan hujan di pegunungan. Gagak Emas Agung hampir terpotong oleh pedang itu, dan melompat ke udara karena ketakutan, sambil berteriak, siapa itu? Apakah kamu mencari masalah? Kamu junior dari Gunung Fusang. Kenapa kamu berkelahi dengan tamu terhormat dari Laut Changlan? Sang tetua mencabut pedangnya dan segera menatap si gagak emas besar dan mulai memarahinya.
Wajah tuannya berubah ungu karena marah. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa dia adalah orang pertama yang bertarung dengan Master Jin? Burung gagak emas besar itu mengepakkan sayapnya seraya mengumpat sesepuh yang berada di alam inti emas Mahayana bagaikan seorang gangster tua. Kamu, berani sekali. Sang tetua murka dan berharap ia dapat memotong-motong gagak yang mati itu menjadi beberapa bagian dengan pedang. Sebagai salah satu dari 10 tetua pengadilan Ibel, bahkan para leluhur Yuanying akan memberinya sedikit muka saat mereka melihatnya. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Apalagi yang memarahinya itu berasal dari klan Gunung Fuso yang sudah terpuruk, dia sudah tidak tahan lagi. Ayo, ayo, kalau kau punya nyali, datang dan tebas tuan Jinmu. Gagak emas agung tidak takut dengan kemarahan tetua Mahayana inti emas, dan menjulurkan lehernya untuk memprovokasinya. Si tetua tiba-tiba menjadi makin marah, tetapi meskipun marah, dia tidak benar-benar mengayunkan pedangnya. Bagaimanapun, berita tentang klan Ibel telah menyebar sekarang. Sebulan yang lalu, seorang guru penyendiri dari garis keturunan Gunung Fusang mengambil tindakan, dan bahkan leluhur Yuanying dari keluarga Taixi menderita kerugian besar di tangannya. Kemunculan guru seperti itu telah menyebabkan perubahan drastis dalam status garis keturunan Gunung Fusang di tanah Ibel. Di masa lalu, garis keturunan Jinwu dapat dikatakan berada di bawah belas kasihan orang lain, tetapi sekarang, siapa yang berani melakukannya? Tentu saja, terus terang saja, gagak emas besar mengandalkan kekuatan Genbo yang tersisa untuk menunjukkan kekuatannya. Di masa lalu, ia tidak berani memarahi para tetua pengadilan Ibel. Anak nakal, mengapa kamu berkelahi dengan orang lain? Pada saat ini, cahaya aneh muncul di puncak gunung, dan jembatan berwarna-warni terbentuk di udara. Seorang wanita bangsawan dengan kepala penuh liontin giok, dikelilingi oleh sekelompok pelayan dan pengasuh, perlahan berjalan dari ujung jembatan. Tidak seorang pun tahu apa tingkat kultivasinya, tetapi aura yang dipancarkannya seperti seorang bodhisattva, cerah dan cantik tetapi dengan temperamen yang mulia. Tidak ada monster di lapangan yang berani menatap matanya. Ibu Naga Laut Changlan, tokoh penting dalam klan Hydra, tiba-tiba maju untuk bertanya secara langsung pada saat ini. Pada saat ini, bahkan para tetua pengadilan Ibel hanya bisa berdiri di samping dan menunggu untuk diinterogasi. Satu-satunya yang dapat berbicara adalah beberapa leluhur Yuanying dari tanah Ibel yang datang khusus ke acara besar ini untuk menemani mereka, dan mereka ada di udara. Ao Bai, Pangeran ke-9 Changlan Hai, yang baru saja bertarung dengan gagak emas besar selama 3 gerakan dan unggul tetapi gagal mengalahkan gagak emas besar, masih sangat marah. Dia terbang ke udara, menunjuk ke villa dan berkata kepada Ibu Naga melapor kepada ibu, saya melihat sesuatu yang aneh di sini, jadi saya datang untuk memeriksanya. Saya terkejut menemukan seseorang menyerang orang-orang kita dari Changlan Hai. Jenderal Lansha telah terbasmi. Nenek, nenek, kemarilah dan selamatkan aku. Di bawah, Pangeran Liuli, yang ketakutan oleh Fang Xing tetapi bahkan tidak berani menangis, akhirnya menangis pada saat ini. Bahkan saat ini dia hanya berani berteriak minta tolong dan tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Ibu Naga begitu kuat sehingga dia mengerti apa yang sedang terjadi saat pertama kali pikirannya muncul. Tanpa menunjukkan emosi apapun, dia hanya menunjuk dengan jarinya dan pelayan di sampingnya menekan awan dan mengangkat Pangeran Liuli yang sedang menangis. Siapa yang berani bersikap kasar kepada tamu terhormat Changlan Hai? Pada saat ini, 2 atau 3 dari 10 tetua pengadilan Ibel berteriak keras ke bawah. Mereka sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Pangeran Jinwu dari Gunung Fuso, tetapi mereka masih harus bertanya. 5 leluhur kecil dari negeri Ibel melakukan ini. Apakah ada masalah? Burung gagak emas besar melipat sayapnya dan terbang turun, berdiri di samping Fang Xing. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, tampak agung dan menakjubkan. Pada saat ini, para pembudidaya Ibel yang berdiri di samping mereka berlima mundur bersama seperti air pasang, takut kalau mereka akan disalahpahami oleh Changlan Hai. Untuk sesaat, selain sekelompok rubah kecil, hanya ada 5 orang yang tersisa di lapangan Fang Xing, Jin Wu, Wu Sang-er, Xiao Peng Wang, dan Wu Yidian. Keempat orang di depannya benar-benar tidak berniat menghindarinya. Wu Yidian sangat takut sehingga dia jatuh ke tanah dan bahkan tidak bisa merangkak. Siapakah 5 leluhur kecil dari negeri Ibel? Siapa yang memberi mereka gelar itu? Seorang tetua di udara menahan tawanya, melirik Raja Xiao Peng, dan mulai memarahinya. Penatua ini berasal dari Lone Blade Mountain dan siap melindungi mereka berlima. Penyebab kejadian ini adalah ini. Pangeran Liuli datang ke villa ini untuk bermain bersama para pengawalnya. Ia bertemu dengan beberapa putri kecil dari Gunung Qingqiu. Ia ingin mendekati mereka, jadi ia mengajak mereka bermain. Akibatnya, mereka berselisih paham dan terjadi konflik kecil. Di samping Ibu Naga Laut Changlan, seorang tetua dari Taman Qianfeng telah memanggil cermin air, yang mengungkapkan konflik yang baru saja terjadi di villa tersebut.
Tidak perlu melihatnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sang ibu naga hanya meliriknya sekilas, lalu berbicara ringan dan melambaikan lengan bajunya untuk menepis cermin air. Pandangannya tertuju pada burung gagak emas, entah sengaja atau tidak, lalu dia tersenyum dan berkata, apakah kamu pangeran burung gagak emas? Burung gagak emas besar melipat sayapnya ke dada, memutar matanya dan berkata, apa? Apakah aku tampan? Sekelompok pembudidaya setan sangat terkejut dengan kata-katanya hingga keringat dingin keluar di dahi mereka. Tidak banyak anak muda di negeri Ibel yang berani berbicara kepada ibu naga seperti ini. Ibu naga tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, kau pantas mendapatkan reputasimu karena mampu menahan 3 teknik tombak Jiuer. Karena kau telah membasmi seorang penjaga Changlan Haiku, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja saat ini. Namun, kita akan mempersembahkan kurban kepada leluhur kita, dan tidaklah benar bagimu untuk menggunakan pedang dan senjata tanpa izin. Kalau begitu, kau bisa bersenang-senang setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel. Tidak seorang pun akan menghentikanmu. Setelah berkata demikian, dia menatap burung gagak emas besar itu lagi, lalu menatap Fang Xing di sampingnya, tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Bencana besar berhasil dilenyapkan dengan mudah, yang membuat semua pembudidaya Ibel terkejut dan lega. Namun, ketika mereka mendengar keengganan ibu naga untuk menyerah, mereka juga merasa simpati kepada orang-orang yang menyebut diri mereka 5 leluhur kecil dari tanah Ibel. Mereka menganggap mereka sebagai sumber bencana, dan yang terdekat menjauh sejauh 10 kaki, menatap mereka berlima seolah-olah mereka sudah mati, dan saling berbisik tanpa henti. Mereka bahkan berani membasmi orang-orang dari Changlan Hai. Kelima orang ini benar-benar pemberani. Sayang sekali, sekalipun kamu punya nyali, begitu kamu menyinggung Changlan Hai, bagaimana kamu bisa berharap semuanya akan berakhir baik? Mungkin tidak demikian. Ada seorang guru tersembunyi yang bersembunyi di Gunung Fusang. Mungkin dia bisa melindungi mereka. Di tengah berbagai perdebatan, beberapa orang berpikir berbeda dan berbisik, rubah-rubah kecil ini berasal dari suku Gunung Qingqiu. Konon status mereka tidak rendah. Mengapa orang yang keluar untuk melindungi mereka adalah seorang kultivator manusia? Putri peri itu. Diamlah. Putri Xianji sangat pintar. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang sembrono seperti itu? Pendekatannya cerdik, tetapi selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Konon katanya pembudidaya manusia ini punya niat jahat terhadap rubah-rubah kecil ini. Bukankah dia mengirim mereka kembali untuk mengambil harta karun langka dari leluhur mereka? Tapi dari kelihatannya, mereka sangat dekat. Penggarap manusia itu tampaknya tidak seberbahaya yang dikatakan legenda. Di tengah-tengah diskusi para pembudidaya Ibel, wajah peri rubah Ji sudah cukup tidak senang, tetapi dalam hatinya, dia diam-diam mencibir. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Fang Xing benar-benar akan melawan Changlan Hai untuk sekelompok rubah kecil. Dari apa yang dikatakan Ibu Naga, Changlan Hai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel. Dengan cara ini, dia secara tak terlihat telah memperoleh sekutu yang kuat. Haha, Kakak Xing benar-benar pemberani. Saat kerumunan berangsur-angsur bubar, peri rubah melangkah maju dengan seringai di wajahnya dan ekspresi tanpa ekspresi. Jangan bicara omong kosong. Rubah-rubah kecil ini tidak ada hubungannya dengan Gunung Qingqiumu. Mereka sekarang adalah orang-orangku. Fang Xing meliriknya dengan tidak ramah dan berbicara langsung. Wajah peri rubah Ji sedikit dingin, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia berkata perlahan, apakah kamu benar-benar ingin bertaruh denganku, saudara Xing? Fang Xing menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa jika kamu tidak memesannya. Aku akan menghancurkan harta langka itu nanti. Beraninya kau. Peri rubah tertegun sejenak, matanya menyala-nyala karena marah, seolah dia tidak percaya Fang Xing berani melakukan hal ini. Namun Fang Xing tertawa dan berkata, ini bukan pertama kalinya aku menghancurkan senjata ajaib. Mengapa aku harus takut? Itu semua adalah milikku. Peri rubah Ji terdiam sejenak, lalu teringat satu hal. Orang menyebalkan ini berani sekali. Menghadapi ancaman Fang Xing, peri rubah Ji benar-benar sedikit khawatir. Dia ingat bahwa Fang Xing pernah menghancurkan cermin yang kuat di depannya. Menurut penelitian beberapa tetua setelahnya, benda berharga itu pastilah harta karun dengan kualitas yang sangat tinggi. Namun, orang menyebalkan ini meledakkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri. Dapat dilihat bahwa orang ini benar-benar tidak merasa kasihan. Memikirkan hal ini, dia punya banyak ide untuk mempersulit Fang Xing, tetapi dia begitu takut hingga tidak berani mengatakannya dengan lantang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu, dan itu akan terjadi di paviliun Kaisar Ibel. Setelah beberapa lama, peri rubah Ji berbicara dengan suara berat untuk menyelesaikan taruhan. Bertaruh saja, rubah-rubah kecil ini milikku. Fang Xing memotong ucapannya sambil tertawa, lalu menarik telinga Xiao Pang dengan gembira. Kamu belum mengalahkanku, itu bukan milikmu.
Peri rubah mengerutkan kening, merasa semakin jijik dengan perilaku pihak lain. Cepat atau lambat aku akan menang, jadi tidak masalah jika aku membawa mereka pergi lebih awal. Berhentilah bicara omong kosong. Bahkan jika kau mengatakan apapun, aku pasti akan membawa rubah kecil itu pergi hari ini. Jika kau punya nyali, bawalah anak buahmu ke Lone Blade Mountain untuk membawa mereka kembali. Fang Xing tertawa dan mengabaikannya, dan hendak pergi bersama sekawanan rubah kecil itu. Dan peri rubah akhirnya berhenti menyembunyikannya dan berkata terus terang, dari mana kau mendapatkan keyakinan bahwa kau bisa mengalahkanku. Fang Xing berhenti dan menoleh untuk menatapnya dengan tatapan menggoda di matanya. Dia berkata sambil tersenyum, menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu cukup layak untuk bertarung denganku? Setelah mengatakan ini, dia langsung membentuk awan dan terbang ke gunung tak berpenghuni di dekatnya. Big Golden Crow, Wu Sang-er dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Little Peking melirik Fox Fiery Ji, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat Wu Yidian, yang tergeletak di tanah seperti mayat, dan terbang ke langit, mengikuti Fang Xing dan yang lainnya. Namun, dia meninggalkan Fox Fiery Ji di belakang, gigi peraknya bergemeletuk saat dia menggigit giginya. Siapa kau? Beraninya kau mengabaikanku. Begitu kita memasuki paviliun Kaisar Ibel, aku akan melihat bagaimana kau bisa melawanku. Peri rubah Ji begitu marah terhadap ketidakpedulian Fang Xing terhadapnya hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tangannya sedikit gemetar. Peri rubah merasa sangat tidak masuk akal dan konyol karena dirinya dibenci oleh laki-laki yang selama ini dipandang rendah olehnya. Ini adalah putri peri Gunung Qingqiu, kan? Tepat ketika peri rubah merasa kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Peri rubah Ji menoleh dan melihat, wajahnya langsung berseri-seri. Dia membungkuk ringan dan berkata, salam kepada saudara-saudara dari Senzu. Namun, di langit yang jauh, beberapa sosok terlihat sedang menunggangi awan. Pemimpinnya adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Ia mengenakan jubah hitam sederhana dan tampak sangat kuno. Yang kedua adalah seorang pria botak tinggi dengan dua pedang besar di punggungnya. Pedang-pedang itu ditutupi dengan berbagai macam rune aneh. Ia memiliki aura yang sangat ganas dan berada di tahap tengah Golden Core. Yang ketiga adalah seorang wanita cantik mengenakan gaun merah cerah dan rambutnya diikat dengan syal brokat, tetapi dia memiliki aura yang sedikit menyeramkan. Di belakang mereka, ada 3 pria dan 1 wanita, juga sangat muda, dengan tingkat kultivasi inti emas, dan mereka pasti orang-orang berbakat. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa ketujuh orang ini semuanya manusia, namun mereka muncul di sini secara terbuka. Putri Xianji, Anda terlalu sopan. Saya, Dao Helingzi yang murni, ada di sini untuk memberi penghormatan. Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, adalah orang pertama yang berbicara, tersenyum dan meminta instruksi. Di antara 4 orang yang mengikutinya, seorang pria yang tampak sakit-sakitan memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menyapu matanya dan melihat Fang Xing, yang sedang memimpin sekelompok rubah kecil menuruni gunung tidak jauh dari sana. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu orang menyebalkan itu. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Saudara-saudara, aku sudah mencarinya dengan sangat keras. Tolong tunggu sebentar, aku akan menangkapnya dan menginterogasinya. Orang ini adalah Cui Shaoting, siluman kecil dari aliansi pemburu Ibel yang telah disiksa oleh Fang Xing. Begitu dia melihat Fang Xing, dia ingin mengejarnya dan membasminya. Diamlah, apakah aku menyuruhmu melakukannya? Wanita berjubah merah itu tiba-tiba berbicara dengan lembut. Nada suaranya tidak kasar, tetapi membuat Cui Shaoting ketakutan hingga keringat dingin keluar dari tubuhnya. Wanita berbaju merah itu memarahinya, lalu perlahan berjalan ke arah peri rubah, membungkukkan badannya pelan, dan berkata, tidakkah kau lihat peri rubah ada di sini? Peri rubah Ji sedikit terkejut, mengira mereka hanya ingin menjaga mukanya dan tidak ingin langsung menangkap Fang Xing yang bersama dengan kelompok rubah kecil itu, jadi dia tersenyum pahit dan berkata, terima kasih atas kesopanan kalian, saudara-saudara. Rubah-rubah kecil itu memang dari klan Gunung Qingqiu milikku, tetapi mereka sudah lama tidak berada di gunung dan hubungan mereka dengan kita sudah memudar. Mengenai kultivator manusia, kami memperlakukannya sebagai tamu terhormat pada awalnya, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia akan berbuat curang dan melakukan segala macam hal jahat di kemudian hari. Itu benar-benar keterlaluan. Jika bukan karena perlindungan Gunung Pedang Tunggal, Gunung Qingqiu milik kami tidak akan dapat menampungnya sejak lama. Dalam satu kalimat, hubungan itu pun beres, dan hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memikirkan cara berteman dengan para biksu dari Senzu ini. Peri rubah Ji sungguh percaya diri dengan pertarungan judi ini.
Dia memiliki persahabatan dekat dengan setidaknya setengah dari orang-orang berbakat di pembuluh darah Ibel, dan setengah lainnya paling banyak akan menjaga diri mereka sendiri, tetapi tidak akan pernah berdiri di pihak Fang Xing dan yang lainnya untuk menjadi musuhnya. Mengenai dua kekuatan asing utama yang datang, Chang Lanhai telah menjadi musuh dengan orang-orang itu. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, kedua pihak ini pasti akan bertarung sampai mati setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel. Dia hanya perlu memanfaatkannya. Adapun utusan dari Senzu, mereka punya dendam lama terhadap orang menyebalkan bernama Xing itu. Jika dia tidak membantu mereka, siapa lagi yang akan dia bantu? Dia sangat pandai memanipulasi orang lain dan memanfaatkan kekuatan mereka, jadi sekarang dia punya peluang sempurna untuk menang. Namun, dia tidak menyangka bahwa, tepat ketika dia mengira dia telah mengendalikan situasi dan hendak mengundang tamu-tamu terhormat dari Senzu ke perjamuan untuk minum-minum, wanita berbaju merah itu tiba-tiba tersenyum dan menatapnya dari atas ke bawah dengan matanya yang indah. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan berkata, saya telah mendengar bahwa Putri Peri Gunung Qingqiu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan strategi yang luar biasa. Peri Rubah Ji merasa ada yang salah dengan ekspresinya, dan sedikit terkejut, lalu berkata dengan lembut itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Wanita berbaju merah itu tertawa dan berkata, memang tidak seperti itu, karena ketika aku melihatmu melakukan sesuatu yang bodoh. Ekspresi Peri Rubah sedikit berubah, tetapi dia tidak langsung marah. Dia hanya menatap wanita berbaju merah itu dengan dingin. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wanita berpakaian merah itu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, begitu aku tiba di Istana Ibel, seseorang menceritakan semua yang terjadi di Gunung Qingqiu kepadaku. Aku seharusnya berterima kasih kepadamu karena telah menyerahkan orang-orang yang telah berjasa bagi klan Rubah agar dapat berteman dengan kami, tetapi aku benar-benar minta maaf, semakin aku memikirkannya, semakin menarik jadinya, dan aku tidak dapat menahannya. Hehe, Yang Mulia, tahukah kamu bahwa kamu sebenarnya telah menyinggung orang yang paling sulit disinggung, dan kamu seharusnya bisa berteman dengannya. Ekspresi Peri Rubah Ji menjadi semakin buruk, dan setelah beberapa saat dia berbicara dengan lembut apa kesalahan Peri Ji. Tolong ajari aku, saudari. Wanita berbaju merah itu tertawa dan berkata, aku lebih muda darimu, jangan panggil aku kakak. Kau akan tahu apa kesalahanku. Pada saat itu, lelaki botak yang berdiri bersama wanita berbaju merah itu bertanya, kakak berbaju merah, kamu kenal lelaki itu? Wanita berbaju merah itu tertawa dan berkata, awalnya aku tidak yakin, aku hanya merasa mereka 30% mirip, tetapi kemudian aku mendengar tentang hal-hal yang dilakukannya satu persatu, yang membuatku 70% yakin. Baru saja aku melihatnya dari kejauhan beberapa kali, jadi aku 100% yakin. Sebenarnya, aku tidak mengenalnya, tetapi saudaraku yang tidak berguna itu mengenalnya, dan mereka adalah saudara angkat. Saudara angkat saudaramu. Pria botak itu sedikit terkejut apakah dia orang yang membawa tombak dari Feng Tiandao. Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepala dan berkata, mereka berdua antek, yang satu lagi bosnya. Dia melirik Peri Rubah Ji dan menambahkan dengan sengaja, orang yang paling sulit diajak main-main. Hal ini membuat orang-orang semakin bingung. Wanita berpakaian merah itu melihat sekeliling tetapi tidak mengatakannya di depan orang-orang. Sebaliknya, dia membisikkan beberapa patah kata kepada kakak senior He, yang tampak seperti seorang pemuda tetapi memiliki status dan kultivasi tertinggi. Mata pemuda itu langsung berbinar, dan jari-jarinya dengan cepat menjepit liontin giok di pinggangnya. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, kakak muda Zhou, berapa banyak jimat yang kamu bawa? Pria botak itu sedikit terkejut dan berkata, aku datang ke pengadilan Ibel dengan total 12, dan aku telah memberikan 3. Kakak senior He merenung cukup lama, lalu berkata dengan tenang tinggalkan satu untuknya, dan berikan kepadanya saat ada kesempatan. Jimat Dao yang murni. Pria botak itu terkejut sejenak, lalu menerimanya dengan serius. Adapun keempat leluhur muda aliansi pemburu Ibel, mata mereka tiba-tiba membelalak, jakun mereka bergerak tanpa sadar, dan mereka menelan ludah. Jimat yang sangat berharga itu, apakah kau akan memberikannya kepada orang menyebalkan itu? Ada cahaya aneh di mata mereka, dan mereka hampir tidak percaya apa yang terjadi. Pada saat ini, Peri Rubah Ji juga tercengang oleh percakapan ini, dan ekspresi keterkejutan yang sulit disembunyikan muncul di wajah cantiknya. Dia hanya seorang kultivator biasa. Bagaimana dia bisa dinilai begitu tinggi? Awalnya, dia ingin mengenal orang-orang dari Senzu ini, jadi dia menutup mata terhadap kebaikan mereka. Dia ingin menangkap Fang Xing dan menyerahkannya kepada mereka sehingga dia bisa mendapatkan persahabatan yang hebat dan mendapatkan bantuan yang kuat di masa depan. Namun, Peri Rubah Ji tidak pernah menyangka bahwa utusan Senzu yang selama ini dia coba berteman dengannya akan bereaksi seperti ini setelah menebak identitas kultivator biasa itu. Untuk sesaat,
Pikiranku kacau. Saya samar-samar menyadari bahwa saya tampaknya telah membuat kesalahan besar. Meskipun dia terkejut, dia memaksa dirinya untuk tidak menunjukkannya dan berkata dengan tenang, apakah kultivator biasa itu temanmu? Kakak senior He berkata dengan tenang, bukan teman, tetapi jika aku punya kesempatan, aku ingin punya teman seperti dia. Peri rubah langsung berhenti bicara. Ekspresinya sangat jelek, dan di balik tatapan matanya yang tenang, ada arus bawah yang tersembunyi. Setelah beberapa lama, dia berhasil menenangkan diri dan berkata dengan tenang, saya yakin kalian semua tahu bahwa ada banyak dendam antara Gunung Qingqiu dan kultivator manusia Xingfang. Dia bahkan mencuri harta karun klan kita. Setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel kali ini, peri itu ingin melawannya dan mendapatkan kembali harta karun itu. Saya tidak tahu tentang hubungannya dengan kalian sebelumnya, kalau tidak saya tidak akan. Kakak senior He tampaknya mengerti apa yang dipikirkannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, peri rubah. Ketiga saudara laki-laki dan perempuanku ada di sini demi rencana besar dunia kultivasi. Kami di sini hanya untuk mengekstradisimu. Kami tidak akan membicarakan dendam dan tentu saja akan tetap netral. Kami tidak akan terlibat dalam dendam di antara kalian. Meskipun aku ingin berteman dengannya, kita tidak saling kenal sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Peri rubah Ji menunggu kata-kata ini, dan segera merasa lega. Namun, dia tidak menyangka bahwa kakak senior He, yang memiliki ekspresi tenang, tiba-tiba tersenyum dan berkata, peri rubah, kamu adalah orang yang telah diputuskan oleh beberapa tetua sebelumnya untuk bergabung dengan Sekte Senzu. Meskipun kamu belum menjadi murid, kamu memiliki hubungan saudara-saudari ini. Aku ingin menasihatimu bahwa yang terbaik adalah, tidak bertengkar dengan orang ini. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia mengangguk pelan pada peri rubah Ji, lalu dia melayang di atas awan bagaikan bulu. Peri rubah Ji tertegun di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu sudah menoleh dan menatapnya sambil tersenyum, dan berkata dengan ekspresi sombong yang mulia, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Orang itu benar-benar tidak mudah dihadapi. Anda sebaiknya berhati-hati setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel. Cek-cek, Anda memiliki kepala yang cantik. Jika dia memotongnya dengan pisau, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan patah hati. Di tengah-tengah suara tawa yang nyaring seperti lonceng, ia melayang bagaikan benang merah, namun tawanya bertahan lama. Wajah peri rubah Ji begitu muram saat ini. Kalimat terakhir yang dia tanyakan adalah untuk menguji apakah utusan Senzu ini akan membentuk aliansi dengan Fang Xing. Tanpa diduga, hasil yang dia dapatkan sesuai dengan keinginannya. Meskipun mereka mungkin bukan musuh orang itu, mereka juga tidak akan membentuk aliansi dengannya. Tapi apa maksud kalimat terakhir itu? Mungkinkah mereka semua berpikir bahwa mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melawan orang itu? Apa yang begitu menakutkan tentang orang menyebalkan manusia bertampang licik itu sehingga dia pantas mendapatkan keseriusan mereka? Tidak apa-apa asalkan kamu bersedia bersikap netral. Jika dia benar-benar sangat dihargai oleh Senzu, maka aku tidak akan membiarkannya pergi ke Senzu. Putri peri rubah menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan sejak awal, dan kini ia merasakan hasrat membasmi yang semakin kuat. Ingat apa yang aku ajarkan kepadamu di masa depan. Serang lebih dulu dan raih kemenangan. Jika kamu tidak menyukainya, hajar dia. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya sendirian, serang dia dengan kelompok. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jebak dia. Jika kamu tidak bisa menjebaknya, tipu dia. Jika kamu tidak bisa menjebaknya, larilah. Jika kamu benar-benar tidak bisa menipunya, mengalahkannya, atau melarikan diri, laporkan nama pamanmu Fang, dan aku akan menghajarnya. Yah, tentu saja, gigitan Xiaopang masih bagus, jadi aku akan memberimu hadiah. Kicauan, si gendut manis sekali, aku akan memberimu 2 buah. Pada saat ini, di puncak gunung, Fang Xing sedang memimpin sekelompok rubah kecil, mengajari mereka keterampilan uniknya. Big Golden Crow, Wu Sang-er, Little Peng King, dan Wu Yidian duduk di sampingnya. Big Golden Crow makan dan minum dengan gembira, sementara Wu Sang-er menatap kelompok rubah kecil itu dengan cemas, takut mereka akan disesatkan oleh ajaran Fang Xing. Little Peng King memandang rendah Fang Xing, yang tidak melawan siapapun secara langsung tetapi selalu berpikir tentang cara memanfaatkan orang lain. Adapun Wu Yidian, dia duduk setengah pantatnya di bangku batu, tampak seperti burung gagak yang ketakutan. Ada sekelompok pahlawan yang minum-minum di gunung ini tadi. Mereka berstatus tinggi, tetapi ketika Fang Xing tiba, mereka mengusir mereka dengan paksa dan menduduki perjamuan dan pelayan mereka. Perlu disebutkan bahwa Raja Xiaopeng melakukan banyak pekerjaan. Ketika orang-orang ini melihat Fang Xing dan Da Jinwu, mereka masih tampak tidak yakin. Begitu Raja Xiaopeng muncul, mereka segera menyelinap pergi. Raja Xiaopeng yang arogan dan mendominasi cukup terkenal di negeri Ibel.
Apa yang akan kamu lakukan dengan sekumpulan hambatan kecil ini? Burung gagak emas besar itu minum setengah botol anggur dan bertanya sambil bersendawa. Penampilannya yang ganas dan mendominasi membuat sekelompok rubah kecil itu takut sehingga mereka tidak berani mendekatinya. Fang Xing berkata tanpa melihat ke atas, lemparkan kembali ke Lone Blade Mountain untuk diangkat. Raja Xiaopeng memutar matanya tanpa suara. Apa yang dipikirkan orang menyebalkan ini tentang gunung pedang tunggal miliknya? Wu Sang'er berkata bagaimanapun, mereka sekarang adalah orang-orang Gunung Qingqiu. Jika Gunung Qingqiu datang untuk memintanya, apakah akan ada masalah? Fang Xing mencibir dan berkata, aku tidak akan memberikannya padanya meskipun dia memintanya. Dengan cara para jalang itu, karena mereka telah melihat bahwa aku bersedia membasmi demi rubah-rubah ini, kemungkinan besar mereka akan ingin menggunakan mereka untuk berurusan denganku. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku membawa mereka ke sini? Lagi pula, mereka tidak bisa kembali ke Gunung Qingqiu untuk sementara waktu. Bahkan jika mereka ingin kembali, mereka bisa kembali lain hari setelah aku menaklukkan Gunung Qingqiu. Pernyataan ini dilebih-lebihkan. Orang-orang lainnya tercengang sejenak. Seberapa hebatkah menaklukkan Gunung Qingqiu? Akan tetapi, kecuali si gagak emas besar, tak seorang pun menanggapinya dengan serius dan hanya menganggapnya sekadar ucapan marah belaka. Wu Sang'er awalnya ingin meyakinkan peri rubah Ji bahwa dia bukan orang seperti itu, tetapi dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Harus dikatakan bahwa setelah bandit besar Fang Xing muncul, dia berulang kali melakukan hal-hal yang mendorong peri rubah Ji hingga batasnya. Perilaku ini juga membuat peri rubah Ji mengungkapkan sisi dirinya yang tidak akan pernah dia biarkan orang lain lihat pada hari kerja. Wu Sang'er merasa bahwa dia agak aneh. Bahkan Raja Xiaopeng merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan menyesap anggurnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wu Sang'er menghela napas dan berhenti bicara. Dia hanya mengeluarkan gulungan itu lagi dan menghela napas, sudah berakhir sekarang. Kita tidak mendapatkan sekutu, dan kita mendapat masalah dengan Chang Lanhai. Kita kalah lebih banyak daripada menang kali ini. Xiao Pengwang mendengus tidak ada harapan untuk menang. Fang Xing dan si gagak emas besar langsung melotot ke arahnya. Raja Peng kecil menundukkan kepalanya dan minum sendiri. Wu Yidian tampak sedih lagi. Ketika tentara datang, menyerahlah ketika air datang, dayunglah perahu. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak akan ada yang terbasmi di paviliun Kaisar Ibel? Paling-paling, kita tidak akan mendapatkan kesempatan apapun dan kembali dengan tangan hampa. Jika akar pohon tua itu tidak secara misterius menyebutkan 3 teknik dao yang mengharuskan kita memasuki paviliun Kaisar Ibel untuk mendapatkan warisan, aku benar-benar tidak akan mau masuk. Hehe, berbicara tentang kesempatan, kalian semua Ibel adalah hantu yang malang. Hanya para abadi yang sedikit menarik. Fang Xing memasukkan 4 atau 5 buah ke dalam mulut Xiao Pang, meregangkannya seperti karung, lalu berbalik dan berkata. Wu Sang'er memutar matanya ke arah Fang Xing dan berkata, bagaimana bisa sesederhana itu? Tidak ada yang pernah mati di paviliun Kaisar Ibel sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Di masa lalu, hanya satu jenius dari ras Ibel yang akan masuk setiap 100 tahun, tetapi kali ini setidaknya ada 40 atau 50 orang yang masuk. Apapun bisa terjadi untuk memperebutkan harta karun. Meskipun pengadilan Ibel telah mengeluarkan dekrit yang melarang pembasmian, siapa yang akan peduli jika pertarungan menjadi sengit? Selain itu, saya melihat bahwa sorot mata saudari Xianji ketika dia melihatmu tadi tidak ramah. Gunung Qingqiu telah mengumumkan bahwa kali ini kami harus mengalahkanmu di paviliun Kaisar Ibel sehingga kami dapat mengambil kembali harta klan rubah darimu. Semua tetua telah menyetujui ini. Jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan harta karun itu, jika tidak, aku khawatir leluhur Gunung Lone Blade tidak akan dapat melindungimu. Fang Xing mengangguk dan tersenyum. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Gunung Guren tidak ingin berperang dengan Gunung Qingqiu karena dia. Sebenarnya, terus terang saja, jika harta karun langka klan rubah di tangannya tidak begitu berharga, Guren-san akan melindunginya dan Qingqiu-san tidak akan mengatakan apa-apa. Sama seperti ketika dia mencuri rumah harta karun peri rubah sebelumnya, yang berisi banyak barang berharga, tetapi Guren-san mengatakan bahwa dia adalah leluhur dari garis keturunan Raja Jahat, dan Qingqiu-san benar-benar menelan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa di permukaan. Namun, harta karun langka yang ia ungkapkan di penjara jurang hitam terlalu berat. Gunung Qingqiu bersedia berperang untuk mendapatkannya kembali. Jika Gunung Guren ingin melindungi dirinya sendiri lagi, ia harus berpikir 2 kali. Bagaimanapun, burung-burung Peng ini gila dan sombong, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Mereka tidak akan benar-benar memprovokasi perang antara kedua klan, jika tidak, mereka akan menjadi pendosa klan Ibel dan akhir mereka akan sangat menyedihkan. Namun, identitas mereka istimewa dan Lao Xie memiliki reputasi yang hebat, jadi mereka tidak berani mengecewakan diri sendiri.
Jadi setelah mempertimbangkan dengan saksama, mereka memutuskan untuk membuat taruhan ini. Itu tampak megah, tetapi sebenarnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah konsesi. Tentu saja, orang-orang tua ini tidak akan mengatakannya begitu saja, mereka hanya menyerahkan pilihan itu ke tangan mereka sendiri. Jika aku memenangkan pertarungan dengan peri rubah, semuanya akan mudah dibicarakan. Jika aku kalah, aku harus menyerahkan topeng hantu rubah hijau, dan aku juga bisa bertarung untuk mendapatkan harta di paviliun Kaisar Ibel sebagai kompensasinya. Sebelum aku datang ke Taman Qianfeng, Peng Wu sudah berbicara kepadaku sekali, mengisyaratkan bahwa jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkan peri rubah, aku bisa mengembalikan topeng rubah hijau kepadanya sebagai kompensasinya, dan dendam sebelumnya antara Gunung Qingqiu dan aku akan terhapus, dan dia juga akan memberiku 1000 tael esensi spiritual dan 2 potong esensi peri sebagai kompensasinya. Terlebih lagi, di paviliun Kaisar Ibel, peri rubah Ji tidak akan mempersulitnya, dan mereka bahkan bisa bergabung dengannya. Dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa Gu Renshan tidak memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri, dan persyaratan rahasia telah disepakati. Akan tetapi, apa yang tidak dapat ditebak oleh orang-orang tua itu adalah, apakah aku akan menundukkan kepalaku dengan mudahnya? Fang Xing mencibir dan bergumam, kau ingin aku mengaku kalah hanya karena 1000 tael. Apa kau meremehkanku? 10.000 tael sudah cukup. Setelah jamuan makan, pada siang hari kedua, tibalah saatnya untuk pengorbanan Ibel, dan orang-orang serta kuda dari berbagai klan Ibel tiba di pengadilan Ibel lebih awal. Aula ini, yang mewakili ortodoksi klan Ibel, terletak di utara Tengsu. Aula ini mengukir jajaran gunung yang menjulang tinggi, menghadap utara dan selatan, dan tingginya ratusan kaki. Sungguh luar biasa dan mendominasi. Di depan aula tersebut terdapat sebuah persegi giok putih, yang radiusnya 1000 meter persegi. Di atas pengadilan Ibel, terdapat menara tulang putih berukuran 9 kaki, dengan puncaknya menghadap bintang Ibel kutub utara. Menara ini adalah menara Ibel yang mengendalikan jalan menuju paviliun Kaisar Ibel. Setelah mempersembahkan kurban kepada menara Ibel, akan muncul lorong menuju paviliun Kaisar Ibel. Pada saat ini, di alun-alun giok putih dengan radius 1000 kaki, 10 tetua agung pengadilan Ibel semuanya berdiri dengan hikmat dalam kostum kuno. Puluhan pahlawan yang bersiap memasuki paviliun Kaisar Ibel kali ini berdiri di alun-alun, dan mereka semua memiliki senjata sihir khusus berbentuk perahu sihir di samping mereka. Anggota klan dari berbagai urat Ibel berdiri di luar alun-alun, mengawasi dari jauh dan tidak berani melangkah masuk ke alun-alun. Para pahlawan yang menunggu untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel di alun-alun juga dibagi menjadi beberapa area. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel semuanya ingin memanfaatkan kesempatan itu, dan tidak banyak yang pergi sendiri. Untuk saling menjaga dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, hampir semua orang membentuk aliansi dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang berdiri saat ini, ada kelompok di sebelah kiri dan kelompok di sebelah kanan, dan jalannya terbagi dengan jelas. Dalam semalam, untuk memfasilitasi diskusi, beberapa orang yang suka ikut campur telah mengajukan nama untuk aliansi anggota klan monster yang luar biasa ini. Di antara aliansi-aliansi tersebut, yang paling kuat tentu saja adalah aliansi peri yang dibentuk oleh peri rubah Ji, aliansi 9 putra yang dibentuk oleh Changlan Hai, dan aliansi Senzu yang dibentuk oleh utusan Senzu dan 4 leluhur muda aliansi pemburu Ibel. Mereka memiliki banyak orang dan status yang tinggi, dan dapat digambarkan sebagai raksasa yang tidak mudah diprovokasi. Selain itu, ada aliansi tanpa gigi yang dibentuk oleh para pendeta Tao dari klan Tikus Gunung tanpa bayangan dan para pendeta Tao penyendiri dari klan Kera, yang tidak boleh diremehkan. Tetapi sebagai perbandingan, eksistensi yang paling konyol muncul, yaitu aliansi 5 leluhur. Ngomong-ngomong, nama aliansi 5 leluhur juga mendominasi, hanya karena Pangeran Jinwu dari garis keturunan Fuso menyebut dirinya 5 leluhur kecil dari Tanah Ibel, dia mendapat gelar seperti itu. Namun, ketika para pembudidaya Ibel membicarakannya, itu sebagian besar dalam cara bercanda. Hal yang paling konyol adalah bahwa aliansi 5 leluhur yang bermartabat ini, kecuali 5 orang di intinya seorang bandit, seorang penjahat Ibel, seorang tukang bicara, seorang pengganggu kecil dan seorang bodoh, bahkan tidak memiliki sekutu. Sebaliknya, itu membuat 2 musuh bebuyutan, dan mereka menjadi sasaran bahkan sebelum mereka memasuki paviliun Kaisar Ibel. Sudah berakhir, mari kita akui kekalahan begitu kita berhasil masuk. Kita tidak boleh bertengkar dengan orang lain lagi. Kita harus bekerja keras untuk menemukan peluang. Wajah Wu Sang-er pucat, dia melirik orang-orang peri rubah Ji dan hampir putus asa. Apakah orang menyebalkan itu sangat kuat? Fang Xing mencubit hidungnya, dan saat dia melihat seseorang sedang menatapnya, dia melotot tajam ke arah mereka. Wu Sang-er menghela napas dalam-dalam dan berkata, terlalu menakutkan. Orang suci berkepala 9 dari klan Singa dan pendeta Tao dari Danau Kabut Ungu telah bergabung dengan aliansi peri.
Bersama dengan suster peri, mereka memiliki setidaknya 3 guru kelas 1, dan mereka tidak mudah diajak main-main. Orang suci berkepala 9 dari klan singa jarang muncul, tetapi dikatakan bahwa 3 tahun yang lalu, dia pergi ke gurun matahari terbenam untuk berlatih dan bertemu dengan sekelompok guru dari aliansi pemburu ibel. Dia membasmi 10 jin dan milik pihak lain sendirian, dan saat itulah pihak lain menyerangnya pada saat yang sama. Pendeta Tao dari Danau Kabut Ungu adalah ikan mas emas yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dia telah berkultivasi menjadi roh. Sekarang dia hanya berada di tingkat ke-6 Jindan, tetapi dia pernah berdiskusi tentang Taoisme dengan seorang tetua di tingkat Jindan Mahayana, dan hasilnya berakhir seri. Adapun suster peri, yang lain mengatakan bahwa dia telah mengolah 3 seni sihir dengan kekuatan tak terbatas. Itu benar-benar. Pada titik ini, Wu Shan-er tidak dapat berbicara lagi, dengan raut wajah khawatir yang mendalam di antara kedua alisnya. Seperti yang dikatakan Genbo, anak-anak muda di dunia ini semuanya sangat beruntung, dan sedikit di antara mereka yang mudah untuk diganggu. Bahkan Great Golden Crow pun tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xing sambil berkata, apakah ada solusi? Sekalipun berani, ia sedikit khawatir. Peri Rubah Ji telah merekrut para master dari berbagai urat ibel di sekitarnya. Bukannya mereka dinilai dari tingkat kultivasi mereka. Bahkan di alam Jindan, seseorang dapat melawan 10 lawan 1. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh tingkat Daozi yang dikultivasikan oleh semua urat ibel dengan seluruh kekuatan mereka. Dikatakan bahwa 4 tahun lalu, ketika Nanzan Suanyu turun dari langit, klan ibel juga mengirim orang untuk menyusup ke Suanyu dan memanfaatkan banyak peluang, yang sebagian besar digunakan pada mereka. Terlebih lagi, selain aliansi peri, ada juga naga dari Laut Changlan yang ingin bersaing dengan mereka. Ia dan Fang Xing juga bukan orang biasa. Mereka akan melawan siapapun 1 lawan 1, tetapi karena lawannya terlalu kuat, mereka akan berada dalam masalah. Fang Xing, di sisi lain, tampak acuh tak acuh. Ia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, tidak peduli berapa banyak orang idiot yang ada, mereka tetaplah idiot. Kita adalah kaum elit. Elit, 5 leluhur kecil dari negeri ibel sedikit terkejut. Gagak emas besar memandang Raja Peng kecil dengan jijik. Raja Peng kecil memandang Wu Yidian dengan jijik. Wu Yidian tampak ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia menarik lengan baju Wu Shan-er dan berkata, mereka meremehkanku. Wu Shan-er menepuk kepalanya dengan cemas dan berkata, tunggu sebentar. Jika kamu terus menangis, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Untuk sesaat, pemandangan itu dipenuhi dengan kesedihan, dan keempat leluhur muda di aliansi 5 leluhur semuanya sedikit gugup. Fang Xing, di sisi lain, tampak riang dan santai, mengupil dan melihat sekeliling secara acak. Di antara kerumunan, mereka melihat rombongan utusan dari Senzu, yang juga berbaris di depan alun-alun, berdampingan dengan Longzi dan yang lainnya. Fang Xing teringat dendam sebelumnya dan menoleh dengan provokatif. Secara kebetulan, Cui Shaoting, seorang pemuda sakit-sakitan dalam kelompok itu, juga menatapnya. Fang Xing melotot padanya, tetapi tanpa diduga, pria ini tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Hal ini langsung mengejutkan Fang Xing. Dia bertanya-tanya apakah semangat juangnya telah berkobar dan membuat pria itu takut. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat seorang wanita berbaju merah menoleh di antara kerumunan. Rambutnya diikat dengan syal brokat dan terlihat cantik. Dia tersenyum padanya, lalu menunjuk ke Monster Tower dan menggerakkan bibirnya. Fang Xing melihat bahwa itu adalah kata-kata sampai jumpa di dalam, jadi dia menyeringai padanya, mengangkat alisnya dan mengedipkan mata padanya. Wanita berbaju merah itu segera menutup mulutnya dan tertawa, tetapi berbalik. Menjadi terlalu tampan itu masalah. Wanita cantik selalu berusaha mendekatimu kemanapun kamu pergi. Fang Xing mendesah, merasa amat tertekan. Samar-samar, dia masih merasakan aura wanita berbaju merah itu agak familiar. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura wanita ini baik dan jahat, sedikit mirip dengan aura kultivator hantu yang pernah dilihatnya di Xinjiang Selatan. Setelah pengorbanan ibel, kita bersepuluh akan secara bersamaan membuka batasan Menara Ibel. Menara Ibel kemudian akan menghancurkan kehampaan dan menyingkapkan jalan menuju dunia bawah. Akan ada angin aneh yang menggores tulang-tulang kalian dan menghancurkan vitalitas kalian di jalan ini. Dengan kultivasi dan tubuh fana kalian, kalian tidak cukup kuat untuk menahan angin aneh dari dunia bawah. Kalian semua harus bersembunyi di perahu ajaib yang dibuat khusus dan menyeberang ke paviliun Kaisar Ibel. Kalian akan diteleportasi seperti yang telah ditakdirkan, satu perahu pada satu waktu, dan masuk secara berurutan. Kalian harus menghargai kesempatan ini. Pada saat ini, di depan altar di depan pengadilan Ibel, seorang tetua agung pengadilan Ibel berteriak dengan suara yang dalam dan tegas, memberikan instruksi.
Generasi muda semuanya telah diperingatkan secara pribadi oleh para tetua mereka tentang masalah ini, tetapi ketika mereka melihat lorong akan terbuka, mereka masih tampak muram. Orang-orang yang berada di barisan depan semuanya siap memasuki perahu ajaib yang dibuat khusus dan menyeberang ke paviliun Kaisar Ibel. Fang Xing dan yang lainnya berada di ujung antrean karena Fang Xing kesiangan, jadi mereka tidak perlu khawatir dan menunggu dengan malas. Mereka memang memiliki ruang yang luas, hanya menempati satu perahu ajaib. Perahu ajaib khusus ini dapat menampung hingga 10 orang, tetapi 10 orang akan tampak sangat sesak. Misalnya, utusan aliansi Senzu yang memiliki status di depan mereka adalah 4 leluhur muda aliansi pemburu Ibel, yang naik satu perahu, dan 3 murid Senzu naik satu perahu. Namun, aliansi 9 putra di sisi laut Changlan memiliki Aobai dan leluhur muda keluarga Taixi yang menaiki satu perahu, dan 7 atau 8 orang yang tersisa dalam aliansi naik satu perahu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Yang paling mendominasi adalah Daozi dari suku Kera. Ia bepergian sendirian, membawa tongkat air dan api sepanjang lebih dari 10 kaki di punggungnya, membentuk aliansinya sendiri, dan menaiki perahu sendirian. Aliansi 5 leluhur tidaklah sulit sama sekali mereka berlima dapat menumpang di perahu yang sama. Haha, saudara Lian Huasi, kita sudah lama tidak bertemu. Sekarang setelah kamu meninggalkan penjara jurang hitam, mengapa kamu tidak datang dan menemui kami? Saat dia sedang menunggu, dia tiba-tiba mendengar suara mengejek. Fang Xing mendongak dan melihat sekelompok pria dan wanita berjalan ke arahnya. Mereka adalah para pembudidaya Ibel aliansi peri yang berpusat di sekitar Putri Peri Rubah. Mereka awalnya berada di depan, tetapi sekarang mereka datang dengan perahu ajaib mereka. Putri Peri Rubah berjalan di depan dengan ekspresi dingin, bahkan tidak melihat ke arah Fang Xing. Orang-orang yang berbicara adalah para pembudidaya Ibel yang mengikutinya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan dari 8 klan Ibel kuno, tetapi kultivasi mereka tidak lemah, jadi mereka pasti orang-orang berbakat dari klan kecil. Berapa jumlah kalian? Ketika si gagak emas besar melihat orang-orang ini, ekspresinya berubah dan dia menjadi sedikit kesal. Di samping Peri Rubah Ji, seorang pemuda bangsawan berpakaian hijau berkata sambil tersenyum, Saudara Lian Huasi, sangat disayangkan bahwa setelah Anda dibebaskan dari penjara, kami saudara-saudara tidak memiliki kesempatan untuk minum dan mengobrol dengan Anda. Sekarang setelah Anda memasuki paviliun Kaisar Ibel, Anda harus bertarung dalam pertempuran sengit terlebih dahulu. Gagak emas agung tampak semakin kesal, dengan pandangan buruk di matanya, dan berkata, dengan hubungan ke Gunung Qingqiu, kau cukup cakap. Pemuda berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, berkat kebaikan Peri Rubah, aku bisa melayanimu seperti guk-guk atau kuda. Mata gagak emas besar itu menjadi semakin muram. Setelah jeda, dia berkata, haha, karena aku sudah keluar dan kita sudah bertemu, aku tidak akan repot-repot berbicara dengan kalian lagi. Kita sudah saling kenal cukup lama, minum dan makan daging setiap hari. Bagaimana mungkin kau tega mengkhianatiku? Hehe, setidaknya beritahu aku berapa banyak keuntungan yang Hei Muling berikan padamu, sehingga aku bisa tahu berapa nilaiku. Setelah mendengar ini, Fang Xing mengerti. Beberapa orang yang dipimpin oleh pemuda berbaju biru sebenarnya adalah teman baik dari Big Golden Crow di klan Ibel. Namun, dia mengkhianati Great Golden Crow atas dorongan Hei Muling. Awalnya dia berpikir untuk membalas dendam, tetapi setelah melarikan diri dari penjara Black Abyss, dia pertama kali berlatih dengan Genbo, dan kemudian mengikuti kejadian di Demon Emperor Pavilion. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas mereka. Dia tidak menyangka bahwa sekelompok orang yang mengkhianati Great Golden Crow ini telah berteman dengan Fox Fiery Ji tanpa dia ketahui kapan. Tetapi saat ini, gagak emas besar memiliki tatapan dingin di matanya, dan dia tertawa tetapi marah dalam hatinya. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia bahkan datang untuk menggodaku secara langsung. Ini agak keterlaluan. Yah, tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Kali ini, kesempatan untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel dibelikan untukku oleh saudara Lian Hua. Para lelaki itu saling memandang, dan pemuda berpakaian hijau itu menjawab dengan senyuman tanpa rasa malu di wajahnya. Ketika dia berbicara, orang-orang di sebelahnya juga tertawa. Ekspresi puas diri itu sudah cukup untuk membuat orang-orang marah. Pada saat ini, Putri Peri Rubah, orang suci kecil berkepala 9 dari klan Singa, dan pendeta Tao dari Danau Kabut Ungu bersikap acuh tak acuh. Mereka berdiri di samping perahu ajaib dengan wajah tenang, menunggu jalan masuk terbuka, dan membiarkan orang-orang ini berbicara. Sudah ada api di mata Big Golden Crow, tetapi dia tidak benar-benar marah. Awalnya, ia memang pemarah, dan dalam keadaan normal, jika ia menghadapi provokasi semacam itu, atau seseorang mengkhianatinya, ia pasti sudah kehilangan kesabarannya dan memukuli orang itu sejak lama. Namun, sekarang, setelah melihat orang-orang lain, ia merasa aneh. Ia pikir meskipun orang menyebalkan ini tidak setia,
ia tidak menganggap mereka bodoh karena mereka bisa bergaul dengannya sejak awal. Mengapa mereka datang untuk menggodanya seperti orang bodoh sekarang? Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, benarkah? Tidak buruk untuk bisa memberimu kesempatan memasuki paviliun Kaisar Ibel. Namun, aku bertanya kepada seseorang dan menemukan bahwa kesempatanmu dibeli oleh seseorang di klan dengan harga yang sangat mahal. Tatapan mata lelaki itu berubah dingin, dan dia mendesah dengan sengaja, sambil berkata jika bukan karena sumbangan itu, kamu tidak akan bisa membelinya bahkan jika kamu mengeluarkan uang. Sang Gagak Emas Agung tertawa dan berkata, jadi aku, Sang Gagak Emas Agung, hanya layak diberi kesempatan untuk menyuapmu. Kau seharusnya menawar. Haha, saudara Lian Hua sangat menghargai harganya. Melihat si gagak emas besar tidak marah, orang-orang itu sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan tertawa dengan sengaja. Pria yang tahu bagaimana melakukan sesuatu adalah pahlawan. Jika Anda jadi dia, Anda mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah mencibir, seorang pria yang sebenarnya adalah seekor ular berdiri, menyilangkan lengannya, dan mencibir, saudara Lian Hua, Anda tidak perlu berbicara begitu sinis tentang kami. Terus terang saja, kami, keturunan dari klan kecil, tidak dapat dibandingkan dengan status 8 pembuluh darah Ibel kuno dari Gunung Fusang. Tidak semudah itu untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel untuk mencari beberapa keuntungan. Tetapi Anda, mengapa Anda merasa semakin bodoh? Orang lain tertawa dan berkata, mungkin saudara Lian Huasi kehilangan teman-temannya dan sangat lapar sehingga dia tidak punya pilihan selain makan. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang kamu sudah keluar dari penjara jurang hitam, jika para penguasa pengadilan Ibel tidak menyalahkanmu, kita bisa melupakan masa lalu. Tetapi kamu harus pintar, mengapa kamu terlibat dengan seorang kultivator manusia yang kotor dan jorok seperti itu? Hehe, dialah yang mencuri rumah harta karun peri rubah sebelumnya, kan? Haha, orang seperti itu bahkan tidak layak disebut seorang kultivator, tetapi hanya seekor domba berkaki 3. Ketika saya menghadapi aliansi pemburu Ibel di medan perang Yizu sebelumnya, saya memakan lebih dari selusin dari mereka setiap hari. Saudara Lian Hua, Anda benar-benar mundur. Kali ini, mari kita naik perahu Dharma berdampingan. Setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel, kita dapat bertindak cepat. Saat sekelompok orang itu berbicara, kemarahan mereka diarahkan pada Fang Xing, dan mereka tertawa. Tuan Jin, aku belum pernah semarah ini sebelumnya. Awalnya si gagak emas besar bukanlah orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Awalnya dia menahan amarahnya, tetapi sekarang dia sudah mulai sedikit marah. Sekalipun dia tahu orang-orang itu sengaja mencoba memprovokasinya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Namun, pada saat ini, Fang Xing berbicara dengan malas. Dia tidak melihat orang-orang yang provokatif ini, tetapi menatap langsung ke peri rubah Ji dan berkata sambil tersenyum rubah jalang, apakah menyenangkan membiarkan orang-orang idiot ini berdebat? Bagaimana kalau kita bertengkar? Ekspresi peri rubah Ji tampak tenang dan dia berkata dengan tenang, apa hubungan pertengkaran mereka denganku? Fang Xing mencibir dan berkata, tanpa doronganmu, berapa banyak dari mereka yang berani memprovokasiku? Kata-katanya membuat kelopak mata peri rubah sedikit terkulai, dan dia terdiam cukup lama. Orang-orang di sekitarnya juga menutup mulut mereka. Mereka sengaja membuat keributan beberapa waktu lalu, tetapi sekarang mereka semua terdiam, dengan ekspresi yang berbeda, tetapi tidak ada yang berani berbicara untuk sementara waktu. Fang Xing benar, dia sekarang sangat kuat dan telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri setelah beberapa peristiwa besar. Secara nama, dia adalah leluhur dari Gunung Pedang Tunggal. Di Gunung Fusang milik Gagak Emas Agung, ada juga leluhur yang sekuat jiwa yang baru lahir. Identitasnya tidak bisa diremehkan di antara klan monster. Para pahlawan yang disebut dari klan kecil ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka. Sebenarnya, mereka tidak perlu khawatir tentang kedatangan Big Golden Crow untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka? Peri rubah Ji menatap orang-orang dari Senzu di depan, tetapi tidak menjawab. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menatap Fang Xing dan berkata dengan tenang, rekan Taoist Xing, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan harta Gunung Qingqiu milikku kepadaku, dan aku akan memaafkan masa lalu. Aku bahkan dapat membuat keputusan untuk membiarkan keturunan dari garis keturunan Jiugu menjadi muridmu. Itu akan baik untuk kita berdua. Maukah kau menjadi muridku? Fang Xing merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kamu ingin menukar rubah kecil itu dengan harta langka di tanganku. Peri rubah Ji tetap tenang dan berkata dengan tenang terserah apa yang kau pikirkan. Fang Xing mencibir 2 kali, lalu tiba-tiba menjadi dingin lagi dan berkata dengan acuh tak acuh tidak. Peri rubah Ji menarik napas dalam-dalam, seolah menahan amarah di hatinya, lalu berkata kalau begitu, mari kita putuskan pemenangnya dengan cepat.
Dia melirik Fa Zhou di belakangnya dan berkata dengan tenang, aku akan mengikutimu ke paviliun Kaisar Evil. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Fang Xing melirik Fa Zhou di sampingnya, mengerti maksudnya, lalu tertawa dan berkata, apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri? Dia sudah mengetahui aturan untuk memasuki paviliun Kaisar Evil. Memasuki paviliun ini seperti memasuki dunia kecil lainnya. Hanya ada satu pintu masuk, tetapi ukuran pasti dunia itu tidak diketahui. Menurut urutan mereka masuk, semakin lama intervalnya, semakin besar jarak di antara mereka setelah mereka memasuki paviliun Kaisar Evil. Mereka yang masuk dalam urutan yang berdekatan akan muncul berdekatan satu sama lain di paviliun Kaisar Evil. Peri rubah ini sebenarnya takut kalau aku akan memasuki paviliun Kaisar Evil dan melarikan diri, jadi dia berencana untuk mengikutiku dari dekat. Peri rubah Ji berkata dengan tenang lagi pula, kita semua memasuki paviliun Kaisar Evil untuk mencari keberuntungan, jadi masalah-masalah kecil ini harus segera diselesaikan. Begitu kita memasuki paviliun Kaisar Evil, bahkan para tetua dari berbagai ras hanya bisa duduk dan menonton. Kita dapat segera menentukan pemenang dan pecundang. Rekan Daois Sing harus bersiap. 12 rekan Daois di sekitarku semuanya muak dengan perilakumu dan siap meminta nasihatmu di paviliun Kaisar Evil. Ketika dia mengucapkan hal ini, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan ada niat membasmi dalam kata-katanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, orang suci kecil berkepala 9 dari klan singa juga berkata dengan dingin, Ibel kecil, kau menghinaku di perjamuan kemarin. Sekarang setelah kau memasuki paviliun Kaisar Ibel, aku akan membuatmu merasakan kekuatan sihir bawaan gunung neterku. Matanya melonjak dengan warna biru, dan dia menoleh ke peri rubah Ji. Peri rubah, aku membentuk aliansi denganmu untuk mengambil kepala anak laki-laki ini. Setelah memasuki paviliun Kaisar Evil, anak laki-laki ini akan menjadi milikku. Setelah mengambil kepalanya, kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Jika Lone Blade Mountain membenciku karena membasmi orang-orang mereka, kau bisa datang ke Gunung Nether untuk menemukanku. Pendeta Tao dari Danau Kabut Ungu tersenyum lembut dan berkata, aku berutang budi pada peri rubah, dan aku hanya ingin membalas budinya. Jika peri rubah membutuhkan bantuanku, aku bisa membasmi salah satu dari mereka untukmu, tetapi jika ada lebih banyak lagi, aku tidak akan membasmi mereka. Haha, rekan Daois Lian Hua, kami juga tahu bahwa setelah kejadian itu, kau pasti membenci kami sampai ke akar-akarnya. Kali ini saat kau memasuki paviliun Kaisar Evil, kami akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam pada kami. Namun, kami juga tahu bahwa kau telah berjuang keras di Nanzan dan kekuatanmu luar biasa. Bahkan senior tua dari Hei Muling pun terbasmi olehmu, jadi jangan salahkan kami karena tidak melawanmu satu lawan satu. Mari kita selesaikan bersama. Bahkan kelompok pembudidaya Evil yang pernah mengkhianati Great Golden Crow berbicara dingin dengan ekspresi membasmi. Jelas bahwa mereka telah membuat keputusan dan siap untuk berpegang teguh pada Fox Fiery G. Karena mereka khawatir Great Golden Crow akan membalas dendam pada mereka, mereka bahkan memutuskan untuk bekerja untuk Fox Fiery G dan menjadi musuh Great Golden Crow. Meskipun melakukan hal itu akan memperdalam kebencian, itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang telah mereka pikirkan dengan matang. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di aliansi lima leluhur saling berpandangan dengan bingung, merasa sangat tertekan. Sejujurnya, peri rubah ini sungguh menakjubkan. Dia telah memenangkan begitu banyak sekutu. Bahkan Nether Mountain milik klan Singa dan Purple Mist Lake milik klan Ikan Mas, yang juga merupakan bagian dari 8 klan Evil kuno, ingin membantunya. Orang suci kecil berkepala 9 dari klan Singa dan Taois dari Purple Mist Lake bukanlah orang biasa. Mereka sangat kuat dan merupakan talenta terbaik dari klan Evil. Mereka dikenal sebagai harapan klan. 9 pembudidaya Evil lainnya juga memiliki kekuatan mereka sendiri dan tidak boleh diremehkan. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan kecil, jadi jika mereka kuat, mereka tentu tidak sekuat Putri Peri Rubah, Santo berkepala 9 dari klan Singa, Taois Danau Kabut Ungu dan yang lainnya yang berasal dari klan besar. Namun mereka juga tidak sepenuhnya lemah. Mereka mampu menonjol di antara puluhan ribu monster muda dan memasuki paviliun Kaisar Monster. Siapa di antara mereka yang mendapatkan ketenaran dengan cara curang? Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka mungkin memang kalah dari Fang Xing dan Great Golden Crow, tetapi ketika mereka berkelompok, mereka juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Belum lagi Little Peng King yang belum membentuk dan, serta Wu Sang-er, Wu Yidian dan yang lainnya, mereka bahkan dapat menjerat Great Golden Crow. Putri Peri Rubah kini memiliki keuntungan di sini. Dengan bakatnya yang hebat dalam berjejaring, memang mudah baginya untuk mengumpulkan begitu banyak orang di sekitarnya. Kecuali orang suci berkepala 9 dari klan Singa dan Taois dari Danau Kabut Ungu yang mengharuskannya membayar sedikit harga, yang lain datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri hanya dengan kata-katanya.
Para pahlawan dari klan kecil ini juga ingin meminjam kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Dengan bantuan kekuatan-kekuatan ini, pertarungan judi ini kemungkinan besar akan mengakibatkan Fang Xing sendirian melawan 3 orang, dan peluangnya untuk menang akan sangat rendah. Wu Sang'er berada dalam dilema, karena ia ingin membujuk Fang Xing untuk mengakui kekalahan tetapi takut akan melukai wajahnya. Si gagak emas besar terus berpikir tentang bagaimana ia akan menyelesaikan dilema itu jika ia adalah bandit kecil ini, tetapi tidak berhasil. Ia hanya bisa mengakui bahwa ia tidak sekejam orang menyebalkan kecil ini. Ia pikir pasti ada cara untuk menyelesaikannya, tetapi ia tidak dapat memikirkannya. Si Raja Peng bersayap emas kecil memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dengan kepala tertunduk, seolah-olah ia tidak ingin menatap peri rubah, apalagi mengatakan apapun pada kesempatan seperti itu. Mengenai Wu Yidian, Yah, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang Wu Yidian. Sebaliknya, Fang Xing meregangkan tubuhnya, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak, bagaikan seekor harimau yang menggoyangkan tubuhnya atau seekor naga yang mengangkat kepalanya. Rubah jalang, apa kau benar-benar pikir kau bisa mengalahkanku? Matanya menyapu peri rubah Ji, lalu melihat ke arah para ibel di sekitarnya. Setelah beberapa lama, dia terkekeh. Aku paling membenci kalian orang menyebalkan. Kalian tidak hanya menipu gagak besarku, tetapi kalian bahkan melompat keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Apakah kalian pikir kalian memiliki pendukung dengan berpegangan pada 2 kaki panjang rubah jalang itu? Hehe, sepertinya kali ini, aku benar-benar harus mengajari kalian cara menjadi orang baik. Kata-kata dingin itu langsung membuat orang-orang di pihak peri rubah ketakutan. Mereka samar-samar merasa seolah-olah aura yang sangat menakutkan menyelimuti mereka, yang membuat mereka merasa sedikit aneh. Namun, ini adalah tanda peringatan terkuat di hati peri rubah. Dia tidak bisa tidak memikirkan instruksi utusan Senzu, tetapi segera, dia memaksa dirinya untuk tenang dan menyimpulkan bahwa Fang Xing hanya menggertak. Belum lagi yang lain, bahkan jika dia bergandengan tangan dengan orang suci berkepala 9 dari klan Singa dan orang Tao dari Danau Kabut Ungu, tidak mungkin mereka akan gagal mengalahkan pembudidaya manusia ini. Hah? Apakah kamu hanya menggertak? Si suci kecil berkepala 9 dari klan Singa Gunung Neter adalah orang pertama yang berbicara dengan nada mencibir, tatapannya dingin dan pupil matanya yang biru menatap langsung ke wajah Fang Xing. Apa gunanya mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Dengan kemampuan yang kalian miliki, bagaimana kalian bisa melawan kami? Di samping peri rubah Ji, ada juga ibel berbakat yang berbicara dengan dingin. Dia adalah seorang pembudidaya ibel dari suku kecil. Biasanya, dia tidak akan pernah membuat musuh seperti ini, tetapi sekarang setelah dia membentuk aliansi dengan peri rubah Ji dan menghadapi situasi yang pasti menang, dia muncul untuk pamer. Kata kasar, tatapan mata Fang Xing redup, namun tiba-tiba raut wajahnya berubah dan dia tertawa. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Pengorbanan ibel telah berakhir, jalannya telah terbuka. Pada saat ini, di depan alun-alun, setelah 10 tetua menyelesaikan upacara pengorbanan, salah satu dari mereka berteriak keras, dan kemudian 10 tetua mengeluarkan sebuah benda bersama-sama, tetapi semuanya adalah cakar binatang, tanduk binatang, kulit binatang dan sebagainya, dengan bau kuno. Sambil berteriak, mereka mengangkat benda-benda kuno di tangan mereka ke udara bersama-sama, dan cahaya abu-abu keluar dari 10 benda kuno, menutupi menara ibel. Di atas menara ibel, tiba-tiba muncul cahaya perak dan melesat lurus ke langit. Langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, menutupi area seluas ribuan mil. Awan gelap yang aneh itu ternyata berbentuk kepala binatang ibel. Matanya yang kosong memancarkan cahaya hampa, lalu mulutnya terbuka. Dengan teriakan angin dingin tiba-tiba naik dan turun di alun-alun. Mulut binatang buas itu adalah jalan masuknya. Mulut itu hanya bisa dibuka selama 10 tarikan napas. Cepat terbang dengan perahu. Di antara 10 tetua pengadilan ibel, satu tetua berteriak keras, mengingatkan para pahlawan klan ibel di alun-alun. Wus, wus, wus. Para pahlawan klan ibel yang telah membuat persiapan sebelumnya tidak menunggu perintahnya. Mereka semua memiliki beberapa pengalaman. Ketika mulut binatang buas itu terbuka, mereka semua melarikan diri ke dalam perahu ajaib, dan kemudian mengendalikan perahu ajaib itu, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke mulut binatang buas itu. Cepat, cepat, ayo kita masuk juga. Burung gagak emas besar itu buru-buru menarik Wu Sang'er ke dalam perahu Dharma. Di sisi lain, Raja Peng kecil juga menggendong Wu Yidian. Di luar perahu ajaib, Fang Xing adalah satu-satunya yang tersisa, menatap dingin ke arah peri rubah Ji yang berada tidak jauh di belakangnya. Di pihak peri rubah Ji, para kultivator sekutu juga telah memasuki perahu ajaib. Peri rubah Ji ingin masuk, tetapi ketika dia melihat Fang Xing tidak naik ke perahu ajaib, dia memperlambat langkahnya sedikit dan menatap Fang Xing dengan dingin. Melihat bahwa dia tampak berpikir, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia berpikir bahwa kultivator manusia ini,
yang selalu begitu berani, akhirnya takut padanya dan menyerah untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel. Namun, dia tidak khawatir. Bahkan jika Fang Xing melarikan diri dari medan perang, dia tetap akan memenangkan pertempuran. Rubah Jalang, kau terus mengatakan ingin mengambil kembali harta karun langka milik klan Rubah, tapi kau bahkan belum melihat harta karun ini, apa kau tidak takut kalau aku berbohong padamu? Dalam keheningan, Fang Xing tiba-tiba berbicara dan tersenyum pada peri Rubah Ji. Melihat waktunya hampir habis, peri Rubah Ji sudah setengah tubuhnya memasuki perahu Dharma, tetapi kata-kata Fang Xing membuatnya sedikit tertegun. Biar aku tunjukkan, saat ini, waktunya sangat sempit. Di lapangan Baiyu, semua perahu ajaib sudah berangkat. Bahkan perahu ajaib yang akan dinaiki Fang Xing sudah berangkat ke udara, dengan cemas menunggu Fang Xing masuk ke dalam perahu ajaib, dan kemudian akan segera berangkat ke udara. Orang-orang di perahu ajaib tempat peri Rubah Ji berada juga mendesaknya, tetapi Fang Xing kebetulan sedang terburu-buru saat ini dan tiba-tiba mengeluarkan topeng hantu rubah hijau dan memasangnya di wajahnya. Apakah itu topeng? Saat peri Rubah Ji pertama kali melihat topeng itu, dia tertegun sejenak dan perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. Topeng itu tampaknya membuatnya merasa sangat familiar, seolah-olah topeng itu memang ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Biarkan aku menunjukkan kekuatannya lagi. Fang Xing yang sedang mengenakan topeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu roh peri muncul dan melekatkan dirinya pada dahi topeng tersebut. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat dilepaskan dari Fang Xing, dan dia telah mengambil pedang raksasa hitam di tangannya pada saat yang sama. Itu menakjubkan. Fang Xing berteriak, seolah-olah ingin menunjukkan kepada peri rubah kekuatan topeng itu. Dia memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan pedang yang sangat kuat dan ganas. Itu hampir seperti menyebabkan perubahan drastis pada fenomena surgawi, dan menebas dengan ganas ke arah perahu ajaib mereka. Pedang raksasa hitam, yang 3 kali lebih panjang, 3 kali lebih lebar, dan 3 kali lebih tebal dari pedang biasa, dipegang di tangan Fang Xing. Itu seperti naga hitam raksasa. Esensi abadi, yang seukuran ujung ibu jari, mulai terbakar dengan ganas hampir dalam sekejap, seperti mata yang menyala di dahi Fang Xing. Kekuatan yang dilepaskan oleh esensi abadi yang terbakar mengalir ke tubuh Fang Xing melalui topeng seperti gelombang. Ledakan, pedang ini nyaris membelah udara, lalu menggulung selimut angin, bersiul bagaikan teriakan, dan menebas langsung ke arah perahu Dharma. Pada saat yang sama, semua pembudidaya Ibel di aliansi peri Fox Fiery Ji telah memasuki perahu ajaib, menunggu untuk terbang ke paviliun Kaisar Ibel. Bahkan peri Fox Ji khawatir bahwa waktu di Netherworld Passage terlalu singkat, jadi dia setengah memasuki perahu ajaib, siap untuk mengikuti perahu ajaib Fang Xing ke paviliun Kaisar Ibel kapan saja. Tidak peduli apa, dia tidak berharap Fang Xing akan memilih untuk mengambil tindakan saat ini meskipun dia belum memasuki perahu ajaib. Langkah yang tak terduga ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit kelegaan. Fang Xing mengeluarkan topeng hantu rubah hijau yang telah dipikirkannya siang dan malam, yang membuatnya takut, mengalihkan pikirannya, dan kemudian rileks lagi. Setelah mengenakan topeng hantu rubah hijau, kekuatan Fang Xing meningkat pesat, dan gerakannya secepat angin dan guntur, yang membuatnya merasa lega. Akibatnya, peri rubah bahkan tidak berpikir untuk menghentikannya. Sampai pedang gemuruh ini menebas perahu Dharma, dia yang selalu suka menggunakan kebijaksanaan untuk mengalahkan musuh, juga secara tidak sadar menghindarinya untuk sementara waktu. Sosoknya seperti awan, melayang 3 kaki jauhnya dalam sekejap. Setelah melayang sejauh 3 kaki, peri rubah Ji tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan berteriak dalam hati tidak baik. Kamu berani. Peri rubah berteriak keras, meludahkan pil merah dari mulutnya, terbang ke udara, dan menebas Fang Xing dengan energi pedang. Namun, sekarang sudah terlambat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pedang Fang Xing begitu kuat dan ganas sehingga tampak sangat lambat bagi para penonton. Namun sebenarnya, hanya butuh waktu kurang dari 1/10 waktu bagi pedang itu untuk menyerang lingkaran sihir di haluan perahu ajaib. Setelah menyerang pedang itu, keganasan Fang Xing benar-benar dilepaskan. Sambil tertawa liar, dia melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya lagi, dan lagi. Dalam sekejap, 7 atau 8 pedang ditebas. Karena pedang itu ditarik terlalu cepat, 7 atau 8 serangan pedang tampak seperti satu pedang di mata orang lain. Pedang yang tak terhancurkan dan tak terhentikan itu, bagai angin dan guntur, bagai tanah longsor, menghantam keras sumber susunan sihir di haluan kapal sihir. Hahaha, biarlah kalian orang menyebalkan menggodaku. Di tengah gemuruh yang keras, bahkan perahu ajaib yang dibuat khusus tidak dapat menahan kekuatan yang gila itu dan hancur dengan suara berderak. Sumber sihir itu hancur oleh pedang Fang Xing dan tersebar ke segala arah seperti kembang api. Sampai saat ini, pedang pil rubah milik peri rubah akhirnya melepaskan energi pedang yang mengerikan, yang berguling ke arah Fang Xing seperti kekuatan yang luar biasa. Dasar jalang, kalau mau melawanku,
datanglah ke paviliun Kaisar Ibel dulu. Fang Xing tertawa keras dan menangkis pedang hitam raksasa di tangannya. Energi pedang peri rubah Ji mengenai pedang itu, mendorong tubuh Fang Xing seperti layang-layang, melayang lurus ke belakang. Di belakangnya, gagak emas besar, yang memiliki reaksi tercepat, memahami pikiran Fang Xing dan segera mengaktifkan perahu ajaib. Pada saat ini, perahu ajaib telah terbang lebih dari 10 kaki tingginya, tepat pada waktunya untuk menangkap Fang Xing, membubung ke langit. Wus! 8 napas setelah lorong Netherworld dibuka, perahu Dharma tempat Fang Xing dilarikan ke lorong Netherworld dan menghilang. Hanya satu kalimat yang mengambang di udara rubah jalang, aku akan memberimu pelajaran dulu. Jika kau ingin bertarung, kau harus menyerang terlebih dahulu. Orang menyebalkan, aku akan membasmimu. Pada saat ini, peri rubah Ji seperti orang gila. Dia berlari maju beberapa langkah, matanya merah, dan suaranya serak. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya kehilangan aura halusnya yang biasa, dan wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mereka benar-benar menggunakan cara yang tidak tahu malu. Peri rubah Ji ingin mencacah Fang Xing menjadi pasta, tetapi saat ini, yang dapat diucapkannya hanyalah raungan yang dahsyat. Para pembudidaya Ibel di Bahtera juga waspada saat ini dan bergegas keluar satu demi satu. Bukan karena mereka bereaksi terlalu lambat, tetapi karena Bahtera hanya memiliki satu palka, jadi mereka harus keluar satu persatu. Alhasil, setelah mereka bergegas keluar, mereka melihat lapangan kosong dan para Ibel serta 10 tetua istana Ibel yang telah tinggal di sana. Di udara, Netherworld Passage hendak ditutup, tetapi perahu ajaib mereka sebenarnya rusak, bahkan sumber hukum pun hancur, dan segala pertahanan bahkan pembatasan pada kapal hukum pun lenyap sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak kelompok pembudidaya setan ini setelah mereka keluar. Di sekitarnya, banyak penonton dari berbagai klan Ibel juga tercengang. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Meskipun semua orang tahu tentang dendam antara peri rubah dan pembudidaya manusia, dan mereka juga tahu bahwa akan ada pertempuran besar setelah mereka memasuki paviliun Kaisar Ibel, dan bahkan mengatakan bahwa jika tidak ada pihak yang menyerah, pertempuran ini bahkan mungkin melibatkan hidup dan mati, tetapi tidak seorang pun menyangka akan seperti ini. Kita bahkan belum memasuki paviliun Kaisar Ibel, dan pertempuran sudah dimulai. Lebih baik menyerang lebih dulu dan menang, bukan? Baik para penggarap Ibel yang tertinggal di alun-alun, maupun orang-orang Ibel yang menonton dengan tatapan kosong, semua pikiran mereka terjadi begitu saja dalam sekejap, karena tidak ada waktu tambahan untuk berpikir. Pada saat ini, cahaya yang dilepaskan dari menara Ibel mulai redup, dan kepala Ibel besar yang muncul dari awan gelap di langit juga berangsur-angsur memudar, mulutnya sedikit tertutup, dan jalan yang terbuka ke dunia bawah hampir tertutup. Alun-alun itu sunyi sesaat, dan para setan tercengang. Aliansi peri yang dipimpin oleh peri rubah Ji memiliki 13 anggota klan Ibel yang luar biasa, termasuk Sein kecil berkepala 9 dari klan Singa Gunung Nether dan Taois dari Danau Kabut Ungu. Mereka adalah para jenius kelas atas. Apakah mereka akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk bergabung dengan paviliun Kaisar Ibel? Xian Er, gunakan senjata ajaibmu untuk melindungi dirimu. Aku akan menerimamu. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh, mengguncang sekeliling dan membangunkan peri rubah yang sudah putus asa. Tiba-tiba, dari kerumunan penonton, seorang wanita tua yang sedang menyaksikan upacara besar klan Ibel di lereng gunung lebih dari 10 mil jauhnya, setelah menemukan kelainan itu, segera mengerahkan seluruh tenaganya. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bergegas ke istana Ibel dengan tubuh fisiknya, tetapi setitik cahaya spiritual terbang keluar dari atas kepalanya, dan dia melarikan diri ke depan istana Ibel dalam sekejap. Berdengung, cahaya spiritual ini muncul di depan istana Ibel dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi rubah setinggi 100 kaki, dengan 9 ekor menari-nari di tiup angin. Setiap ekor mengandung kekuatan yang cukup untuk menyapu pegunungan. Pada saat ini, 9 ekornya melesat ke langit, dan benar-benar menghalangi jalan masuk ke dunia bawah, lalu menggunakan cakarnya untuk menangkap peri rubah. Citra Dharma Jiwa Baru. Jelaslah bahwa itu adalah Dharmakaya yang hanya dapat dimiliki oleh para kultivator jiwa baru lahir, dan itu adalah Dharmakaya rubah berekor 9 yang unik bagi klan rubah Gunung Qingqiu. Tidak peduli apa, aku akan mengirimmu ke paviliun Kaisar Ibel. Citra Dharma rubah berekor 9 benar-benar mengatakan kebenaran dan menunjukkan kultivasinya yang luar biasa untuk menopang Netherworld Passage. Kemudian, dengan cakarnya, ia menarik peri rubah yang telah mengangkat senjata sihir pertahanan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam Netherworld Passage. Pada saat yang sama, ia memuntahkan sinar cahaya spiritual, yang merupakan sumber kultivasinya. Sinar itu berubah menjadi baju besi pertahanan bagi peri rubah, menahan angin aneh di Netherworld Passage dan melarikan diri ke dalam. Setelah melakukan semua hal ini, patung Dharma rubah berekor 9 itu menjadi layu dan kurus kering. Pada saat ini,
Kepala Ibel yang terbentuk oleh awan gelap di langit tampak marah oleh tindakannya yang secara paksa menahan jalur Netherworld. Ia meraung tanpa suara, dan mengeluarkan angin aneh dari mulutnya, yang semuanya jatuh pada patung Dharma rubah berekor 9. Orang-orang di sekitar hanya bisa menyaksikan patung Dharma rubah berekor 9 itu meredup sedikit dalam sekejap. Engah, diserang oleh Ibel awan gelap di langit, wanita tua itu terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun kesakitan, matanya penuh dengan kelegaan. Paviliun Kaisar Ibel adalah tempat yang hebat. Kau adalah harapan klan rubah kami. Kau harus masuk. Bahkan jika aku mempertaruhkan ratusan tahun hidupku, aku akan mengirimmu masuk. Rubah jalang, keluar dari sini. Pada saat ini, cahaya kemasan juga datang dari arah barat laut. Pikiran ilahi yang marah mengguncang semua arah. Ketika sampai di Istana Ibel, ia berubah menjadi ikan mas emas besar, berenang di udara, tetapi tampaknya berenang di air. Ia tidak ragu untuk menjatuhkan rubah berekor 9 yang telah menderita serangan balik dan terbang menjauh. Ia menempati posisi tepat di bawah Netherworld Passage, dan kemudian berteriak ke langit. Yin dan yang berubah, teratai tumbuh di kehampaan, bukalah untukku. Ah! Dengan raungan yang putus asa, ia memuntahkan sekuntum teratai hijau, yang bergoyang dan terangkat ke udara. Ibel yang berubah dari awan gelap di langit ingin bersembunyi setelah menggigit rubah berekor 9 yang dengan paksa menahan mulutnya, tetapi ditahan oleh teratai hijau lagi. Ekspresi kemarahan muncul di wajahnya yang tampak tak bernyawa, dan dia mengeluarkan raungan yang tak terlihat. Raungan itu membentuk gelombang di kehampaan, yang semuanya menghantam bagian belakang ikan mas emas, mengguncang tubuh ikan mas emas dan menghilangkan napasnya. Leluhur, pendeta Tao di Danau Ziwu di bawah berteriak sedih, lalu berlari maju beberapa langkah, matanya dipenuhi air mata. Pergi sekarang, ikan mas emas itu terluka parah, tetapi dia masih berpegangan pada teratai hijau dan berteriak pada ikan mas emas di bawah. Pendeta Tao Danau Ziwu tidak tahu harus berkata apa, waktunya sangat mendesak, dia menggertakkan giginya dan berubah menjadi cahaya keemasan untuk terbang menuju jalan itu. Orang-orang di sekitar begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Pemandangan seperti itu benar-benar terjadi. Mereka awalnya akan memasuki paviliun Kaisar Ibel, tetapi karena kultivator manusia menghancurkan perahu Dharma Peri Rubah, mereka hampir kehilangan kesempatan sekali seumur hidup untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel untuk mencari peluang. Leluhur jiwa baru lahir dari Gunung Qingqiu dan Danau Ziwu, untuk mendapatkan kembali kesempatan ini bagi anak dan cucu mereka, tidak ragu untuk menggunakan kekuatan Dharma mereka untuk merebut kesempatan itu bagi mereka. Citra Dharma jiwa baru, Dharmakaya Yuanying, yang sekecil biji sesawi dan sebesar langit, telah mengerahkan kekuatan penuhnya saat menggunakan Dharmakayanya. Ledakan, Danau Tao Ziwu akhirnya menyerbu ke dalam Netherworld Passage di saat-saat terakhir, dan wajah Ibel yang terbentuk oleh awan gelap di langit tampak sangat marah. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan anak panah angin terakhir, yang mengenai bagian belakang ikan mas emas dengan keras. Kemudian perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa napas, awan gelap menghilang dan langit biru muncul kembali. Netherworld Passage telah sepenuhnya menghilang, dan 10 tetua pengadilan Ibel semuanya duduk sambil berkeringat. Untungnya, pendeta Taoku dari Danau Kabut Ungu telah masuk. Kali ini, paviliun Kaisar Ibel terlalu penting. Dengan begitu banyak orang yang mencari keberuntungan, berapa banyak orang yang dapat menerima keberuntungan ras Ibel? Mungkin ini adalah terakhir kalinya dibuka sebelum malapetaka. Kita harus mengambilnya, kita harus mengambilnya. Ikan mas emas menerima pukulan keras dari pemimpin Ibel dan terluka parah, tetapi ia tampak lega. Tidak peduli apapun, meskipun bencana terjadi karena pedang tidak konvensional dari pembudidaya manusia, para pengikut Tao dari Danau Kabut Ungu akhirnya memasuki paviliun Kaisar Ibel pada saat-saat terakhir. Selama mereka dapat memperoleh keberuntungan, langkah ini akan sepadan, bahkan jika mereka menderita beberapa luka Tao. Hanya, mereka sudah masuk. Apa yang harus kita lakukan? Para pahlawan dari suku-suku kecil masih berdiri dengan pandangan kosong di alun-alun, menatap langit biru cerah, masih dengan rasa tidak percaya. Aku tak percaya kesempatan yang telah dibelikan suku ini untukku dengan menghabiskan banyak sumber daya dan uang akan hilang begitu saja. Pembukaan paviliun Kaisar Ibel benar-benar menarik perhatian banyak klan Ibel. Hampir semua puluhan ribu gunung di tanah Ibel Utara dan puluhan juta klan Ibel ingin memasuki paviliun Kaisar Ibel untuk mencari keberuntungan. Namun, paviliun Kaisar Ibel terlalu istimewa, setara dengan tempat suci bagi klan Ibel. Di masa lalu, setiap 100 tahun, hanya satu pahlawan muda yang cemerlang yang memenuhi syarat untuk masuk. Kali ini pintunya terbuka, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena alasan inilah, selain urat nadi Ibel utama yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mengirim anak-anak mereka sendiri untuk masuk, beberapa suku Ibel kecil lainnya, semua yang memiliki junior yang menjanjikan atau orang-orang muda dan setengah baya di suku tersebut, singkatnya, selama potensi mereka belum sepenuhnya dimanfaatkan,
akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menukar tempat di Paviliun Kaisar Ibel dari 10 tetua pengadilan Ibel. Untuk ini, lebih dari selusin urat nadi Ibel bahkan bangkrut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ada banyak pembudidaya Ibel di aliansi peri rubah, dan banyak dari mereka seperti ini. Mereka bergabung dengan peri rubah untuk menghadapi Fang Xing, bukan sepenuhnya karena mereka terpesona oleh kecantikan peri rubah, tetapi lebih karena mereka ingin menggunakan sumber daya dan pengetahuan peri rubah untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan bagi diri mereka sendiri. Menurut mereka, sangat sepadan untuk bertarung melawan musuh yang sudah pasti akan kalah, tetapi bisa membentuk aliansi dengan beberapa master teratas dari Demon Vein. Namun, kenyataannya sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa keputusan ini pada akhirnya akan membawa. Tidak terjadi apa-apa, jalan menuju alam baka telah ditutup. Paviliun Kaisar Ibel tidak dapat dimasuki. Takdirnya telah hilang. Sumber daya dalam keluarga telah habis. Di Gunung Qingqiu dan Danau Ziwu, ada leluhur Yuanying yang berusaha sekuat tenaga untuk mengirim mereka ke Paviliun Kaisar Ibel, tetapi kita tidak memilikinya. Kelompok pembudidaya Ibel yang ambisius ini sudah menangis. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa pembudidaya manusia adalah karakter yang cakap, tetapi siapa yang mengira bahwa ia memiliki kemampuan untuk memotong kekayaannya sendiri dan harapan tulus rakyatnya hanya dengan satu pedang. Ketika mereka membayangkan kejadian di mana rakyatnya menghabiskan sumber daya yang tak terbatas untuk membeli sebuah peluang dan kemudian menghancurkannya, mereka bergidik dan meneteskan air mata dalam hati. Baik ras manusia maupun ras Ibel, kultivasi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Karena mereka berasal dari klan kecil, untuk mendapatkan kesempatan untuk bangkit, mereka benar-benar menginvestasikan semua sumber daya atau harta benda mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak ragu untuk mengkhianati teman-teman mereka dan akhirnya dicap sebagai pengkhianat. Mereka juga menghabiskan banyak uang dan bangkrut untuk membeli kesempatan bagi mereka untuk memasuki Paviliun Kaisar Ibel. Untuk apa itu? Bukankah itu hanya untuk mendapatkan keberuntungan dan bangkit dalam semalam? Tapi sekarang, apa gunanya bangkit? Bahkan tidak ada kesempatan untuk memasuki Paviliun Kaisar Ibel. Bisakah sumber daya yang telah dikirim dan harga yang dibayarkan diambil kembali? Pada saat ini, para pembudidaya Ibel dari suku-suku kecil ini akhirnya memahami tatapan menghina dan meremehkan yang diberikan oleh pembudidaya manusia itu kepada mereka. Mengapa mereka memprovokasi dia? Peri Rubah Ji memiliki Gunung Qingqiu untuk mendukungnya, dan Taois Danau Kabut Ungu juga memiliki urat Ibel yang besar untuk mendukungnya. Bahkan jika jalan itu diblokir, mereka dapat memaksa masuk. Tetapi mereka, mengapa mereka ikut campur di dalamnya? Paviliun Kaisar Ibel sebenarnya ditutup, benar-benar ditutup. Di tengah tangisan meratap, tiba-tiba terdengar suara berteriak, tampaknya tidak mau menerima kenyataan. Suara ini jauh lebih sedih dan marah daripada teriakan para pembudidaya Ibel dari suku lain, karena dia adalah orang suci kecil berkepala 9 dari klan Singa Gunung Nether, salah satu dari 8 sekte Ibel kuno, dan salah satu bakat paling menonjol di negeri Ibel. Pada saat ini, dia juga diblokir dari Nether Passage. Orang suci kecil berkepala 9 dari klan Singa di Gunung Nether sekarang benar-benar putus asa, meraung putus asa. Dia tidak percaya bahwa dia belum berhasil memasuki Paviliun Kaisar Ibel. Ternyata meskipun mereka juga memiliki leluhur jiwa baru lahir di Gunung Nether, dan bahkan orang suci agung berkepala 9 memiliki tingkat kultivasi tinggi yang tidak lebih lemah dari leluhur Gunung Qingqiu dan Danau Kabut Ungu, orang suci agung berkepala 9 sudah berusia hampir 3.000 tahun. Menurut umur orang biasa, dia sudah berusia 100 tahun. Dia kelelahan dan darahnya terkuras. Dia jarang muncul di suku. Kali ini, dia tidak datang ke pengadilan Ibel untuk menyaksikan upacara, jadi wajar saja tidak ada yang membantu mengirimnya masuk. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku adalah orang suci kecil berkepala 9. Aku memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan harta karun terkuat. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa memasuki Paviliun Kaisar Ibel? Bagaimana mungkin aku bisa tertinggal di luar? Aku tidak percaya, Tetua Yunwen, tolong buka Paviliun Kaisar Ibel lagi dan kirim aku masuk. Leluhur berkata bahwa aku harus merebut harta karun terbesar. Dia bahkan memberitahuku caranya. Orang suci kecil berkepala 9 itu berteriak putus asa, hampir menjadi gila, dan berteriak kepada seorang tetua pengadilan Ibel yang datang dari Gunung Netherworld mereka. Dan sesepuh itu, setelah menarik napas beberapa kali, tiba-tiba melompat, menghindar dan menyerbu ke depan orang suci kecil berkepala 9 itu, mengangkat tangannya dan menamparnya. Orang suci kecil berkepala 9 itu dalam keadaan gila bahkan tidak bisa bertahan melawan telapak tangan ini, dan langsung ditampar puluhan kaki jauhnya. Kemudian sesepuh itu menunjuknya dan mengutuk, kamu juga tahu bahwa leluhur itu telah bekerja keras. Dia hanya ingin kamu memasuki Paviliun Kaisar Ibel, memperoleh kekayaan yang begitu besar, dan kemudian pergi ke Shenzhou untuk berlatih,
sehingga ketika malapetaka datang, kamu dapat memimpin suku untuk berjuang mencari jalan keluar. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Kamu membuat masalah dari hal yang tidak penting, dan terlibat dengan wanita jalang dari Gunung Qingqiu itu. Sekarang kesempatan besar telah hilang di depan matamu, bagaimana kamu bisa memenuhi harapan leluhur, bagaimana kamu bisa memenuhi harapan besar sukumu. Di akhir perkataannya, dia tidak dapat menahannya lagi, lalu menyerbu maju lagi, menamparkan si suci kecil berkepala 9 itu sekali lagi. Ini salahku. Aku merasa kasihan pada leluhurku. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Si suci kecil berkepala 9 begitu terganggu dan hampir patah hati hingga ia berlutut di tanah dan menangis. Tetua itu mengangkat tangannya untuk menamparkan, tetapi melihat ekspresi bingung di wajah orang suci kecil berkepala 9, dia tidak tahan untuk memukulnya lebih jauh. Faktanya, mereka juga tahu tentang aliansi antara orang suci kecil berkepala 9 dan putri peri rubah, dan mereka bahkan merencanakannya secara diam-diam. Mereka pikir ini akan menguntungkan Gunung Netherworld, jadi mereka tidak menghentikannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa apa yang mereka lihat sebagai akhir yang bahagia akan berubah seperti ini? Gunung Guren, kau harus mengganti kerugian Gunung Nether kepadaku. Tetua Agung Pengadilan Ibel, yang lahir di Gunung Netherworld, memiliki banyak dendam tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tiba-tiba dia berbalik dan berteriak dengan kejam pada Tetua Lingjian, yang juga merupakan salah satu dari 10 Tetua Agung Pengadilan Ibel. Dia ingin melampiaskan amarahnya pada Gunung Guren. Semua suku kecil, setelah mendengar teriakannya, mulai melotot ke arah tetua yang datang dari Lone Blade Mountain. Lagi pula, pelaku yang menghalangi mereka memasuki paviliun Kaisar Ibel adalah lelaki dari Gunung Lone Blade, yang bahkan bergelar leluhur kecil. Tetua dari Lone Blade Mountain baru saja selesai mengatur napasnya. Melihat tetua dari Nether Mountain menyalahkannya, dia hendak segera membalas. Namun, dia tidak menyangka bahwa aura pembasmi tiba-tiba turun dari langit. Awan emas jatuh di langit, dan sosok Peng Wu, leluhur Lone Blade Mountain, tampak menjulang di awan. Sebuah suara dengan sedikit amarah terdengar, kau, Nether Mountain, menginginkan kompensasi dariku, Lone Blade Mountain. Lagi pula, sesepuh yang datang dari Gunung Netherworld ini hanya berada di tingkat Mahayana Inti Emas, dan momentumnya langsung melemah. Suara Peng Wu terdengar lagi, kami selalu berdamai dengan Gunung Netherworld-mu, tanpa dendam atau kebencian. Ketika 9 orang suci merayakan ulang tahun ke-3000 mereka, klan kami bahkan memberikan hadiah yang murah hati untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi apa yang kau lakukan di Gunung Netherworld? Kau membiarkan generasi muda bergabung dengan Gunung Qingqiu, diam-diam berkomplot melawan keturunan Raja Jahat Gunung Pedang Kesepian kami. Apakah kalian, para tetua, pernah menghentikan mereka? Tetua Agung dari Pengadilan Ibel ini, yang lahir di Gunung Netherworld, diinterogasi oleh Peng Wu dan pikirannya diambil alih, jadi dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Saat Peng Wu berteriak dingin, tatapan matanya menyapu dingin para pahlawan dari suku-suku kecil dan anggota suku mereka yang memiliki ekspresi berbeda saat ini termasuk kalian. Tidak ada kebencian sebelumnya, tetapi siapa di antara kalian yang tidak ingin membantu Putri Gunung Qingqiu untuk menghadapi para junior Gunung Guren? Kalian semua mengejar keuntungan. Jika kalian ingin membantu Gunung Qingqiu, Gunung Guren tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Kalian ingin menjadi musuh dengan para junior sukuku, itu urusan kalian. Bahkan jika para junior sukuku kalah, aku tidak akan membenci kalian karenanya. Tetapi sekarang, para junior suku kalianlah yang tidak cukup mampu dan kalah dalam gerakan pertama. Kalian berani datang ke Gunung Guren untuk meminta kompensasi. Setelah omelannya, suasana di ruangan itu hening sejenak, tidak seorang pun yang dapat berbicara. Jika aku boleh berkata, kamu pantas mendapatkannya. Peng Wu berteriak, orang-orang mula yang mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pertarungan judi ini. Kali ini, kamu kehilangan kesempatan untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel. Kamu pantas mendapatkannya. Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat lengan bajunya dan menunjuk ke arah Gunung Pedang Tunggal, dan berteriak dengan dingin, Gunung Pedang Tunggal ada di sana. Siapa di antara kalian yang berani datang dan meminta kompensasi? Aku akan menunggumu datang, selama kamu siap menjadi musuh Gunung Pedang Tunggal. Raungan terakhir dipenuhi dengan kemarahan, dan suaranya terdengar ribuan mil jauhnya, hampir seperti guntur. Para tetua klan Ibel yang datang dari Gunung Netherworld dan bahkan para kultivator klan kecil yang menderita kerugian besar semuanya terdiam saat ini. Ya, mereka secara tidak sadar membenci Gunung Solitary Blade, tetapi mereka juga samar-samar merasa dalam hati mereka bahwa kebencian ini agak tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dendam atau kebencian dengan Gunung Netherworld, tetapi junior mereka sendiri yang bersikeras berurusan dengan leluhur orang lain, yang menyebabkan bencana ini. Bagaimana mereka bisa menyalahkan mereka?
Kalau kita benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Solitary Blade Mountain, saya khawatir akan sulit membenarkannya. Meskipun suku Ibel tidak suka berdebat dan lebih suka melihat kekuatan, tapi dari sudut pandang manapun, Gu Renshan bukanlah seorang pengecut. Penatua Qinglin, bisakah Anda memberikan penjelasan yang tepat tentang masalah ini? Tetua Gunung Nether dimarahi oleh Peng Wu dan terdiam, tetapi kebencian di hatinya sulit untuk diatasi. Akhirnya dia menatap Tetua Gunung Qingqiu, menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Para pembudidaya Ibel lainnya yang kehilangan kesempatan di Paviliun Kaisar Ibel diingatkan oleh Tetua Pengadilan Ibel yang datang dari Gunung Nether, dan mereka juga menatap orang-orang Gunung Qingqiu dengan kebencian. Gunung Qingqiu, klanku telah menderita kerugian besar. Bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Masalah ini, semuanya berawal dari dirimu, Putri Gunung Qingqiu. Setidaknya kamu harus memikul sebagian besar tanggung jawab. Bandit kecilmu benar-benar pemberani. Kau benar-benar menemukan metode seperti itu, hahaha. Sementara itu, di dalam perahu Dharma, Gagak Emas besar tertawa terbahak-bahak hingga hampir pingsan. Sayapnya yang besar mengepak di punggung Fang Xing, dan ia menatap Fang Xing dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Ia tampak ingin bergegas dan mencium Fang Xing, tetapi Fang Xing masih memegang pedang raksasa hitam yang ganas di tangannya, dan ia takut orang menyebalkan kecil itu akan marah dan menebasnya dengan pedang itu, jadi ia tidak berani bertindak gegabah. Percayakah Anda ketika saya mengatakan bahwa saya menemukan ini secara spontan? Fang Xing telah melepas topengnya. Kali ini dia tidak terluka parah. Lagi pula, setelah memperoleh sutra keabadian tertinggi Gagak Emas Agung, tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan luka-lukanya sebelumnya telah pulih. Dia tidak lagi rapuh seperti terakhir kali. Tentu saja, meminjam kekuatan eksternal yang begitu keras telah memberikan beban berat pada tubuhnya, jadi dia perlu istirahat dengan baik. Ya ampun, kamu terlihat sangat mengesankan tadi. Wu Sang'er juga duduk di sampingnya. Dia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan dan berkata dengan malu. Dia sudah mengomel tentang ini sebelumnya, dan selalu berpikir bahwa selama mereka memasuki Paviliun Kaisar Ibel, mereka semua akan hancur di bawah pengepungan aliansi peri yang dipimpin oleh peri rubah Ji. Belum lagi mendapatkan kekayaan mereka, akan sulit bagi mereka untuk keluar dengan aman. Oleh karena itu, dia diam-diam menyalahkan Fang Xing karena keras kepala dan menolak untuk tunduk pada peri rubah Ji. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa masalah itu akan terpecahkan bahkan sebelum mereka memasuki Paviliun Kaisar Ibel. Peri rubah berniat melawan mereka di Paviliun Kaisar Ibel, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Perkembangannya ternyata jauh melampaui harapannya. Leluhur kecil, aku meremehkanmu sebelumnya. Kau punya beberapa keterampilan. Raja Peng kecil bersayap emas duduk di samping dan bertahan untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Fang Xing dengan bangga. Fang Xing terbatuk 2 kali, melotot ke arah Fang Xing, dan berkata kepada Da Jinwu, beri dia pelajaran untukku. Burung gagak emas besar itu segera berbalik dan menamparkan kepala Raja Peng kecil dengan sayapnya, dan berteriak, beraninya kau berbicara dengan leluhur kecilmu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hehehehe, Wu Yidian juga merasa rileks dan mulai tertawa gembira. Xiao Peng yang sedang marah, menendang Wu Yidian ke tanah dan mengumpat, tertawakan pamanmu. Ledakan, bagian belakang kepalanya terkena sayap burung gagak emas besar itu lagi. Raja Peng kecil sangat marah dan bertanya, apa yang terjadi lagi? Burung gagak emas besar itu melotot dan memarahi pamannya adalah ayahku, apakah kamu keberatan? Raja Xiao Peng merasa bersalah sejenak, dan tidak dapat memahami hubungan mereka, jadi dia berbalik dengan marah dan tidak mengatakan apapun. Wu Sang'er buru-buru mencoba membujuknya, baiklah, jangan ganggu dia, Dapeng kecil, dan jangan ganggu sepupuku Yidian juga, kalau tidak aku tidak akan melindungimu jika mereka mengganggumu lagi. Meskipun sekarang tidak ada bahaya besar, kita masih belum tahu seperti apa sikap 9 putra Laut Changlan. Kita masih harus berhati-hati. Selain itu, Paman Gen memberi kita petunjuk tentang 3 Dao Jue, dan kita harus menemukannya. Paman Gen juga mengatakan bahwa ada rumput jiwa bintang di Paviliun Kaisar Ibel yang dapat menyembuhkan kegilaan sepupu Yidian, jadi kita harus menemukannya juga. Selain itu, ada keberuntungan lain. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ketika dia membuka mulutnya seperti ini, mulut kecilnya terus berceloteh. Fang Xing dan Da Jinwu menutup telinga mereka dan berjongkok. Wu Sang'er sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan berkata, kalian berdua mendengar apa yang kukatakan? Fang Xing berkata dengan lemah, aku mendengarnya. Gagak emas besar juga menghela nafas dan berkata, aku benar-benar mendengarnya. Wu Sang'er meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, apakah menurutmu aku terlalu banyak bicara lagi? Maksudku baik, bagaimanapun, kita telah memasuki Paviliun Kaisar Ibel.
Fang Xing menatap Wu Sang'er dengan wajah pahit dan berkata, aku benar-benar mendengarnya. Wu Sang'er terdiam dan bertanya, kemana kita harus pergi pertama? Fang Xing Dao pulih dari cedera. Wu Sang'er terkejut, apakah kamu terluka parah? Apakah serius? Berapa lama kamu perlu pulih? Melihat dia hendak berbicara lagi tanpa henti, Fang Xing buru-buru berkata, tidak serius, akan baik-baik saja dalam setengah jam. Wu Sang'er akhirnya menghela napas lega dan berkata, baguslah. Setelah kamu pulih dari lukamu, kemana kita akan pergi pertama kali? Tanpa terlihat, dia sudah menganggap Fang Xing sebagai tulang punggungnya. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Raja Peng kecil bersayap emas dan Wu Yidian menajamkan telinga mereka dan berbalik untuk mendengarkan dengan saksama. Wajah Fang Xing berseri-seri setelah mendengar ini, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Dia tersenyum dan berkata, setelah kamu pulih dari luka-lukamu. Hei, Jin tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Burung gagak emas besar itu melompat, mengepakkan sayapnya, dan berteriak, apakah ada yang perlu dikatakan lagi? Pada saat ini, perahu Dharma telah melewati turbulensi yang tak berujung dan berhenti bergetar hebat. Perahu itu tampaknya telah tiba di tempat yang datar. Semua orang tahu bahwa mereka telah tiba di paviliun Kaisar Ibel. Mereka melihat keluar dari perahu Dharma dan melihat bahwa mereka telah tiba di tempat yang aneh. Tidak ada matahari atau bulan di sekitarnya, seolah-olah mereka berada di langit berbintang. Udara di sekitar mereka dipenuhi dengan pecahan bintang. Bagian dalam paviliun Kaisar Ibel bukanlah dunia biasa, melainkan langit berbintang yang kacau. Apakah ini paviliun Kaisar Ibel? Cukup bagus. Ini adalah pertama kalinya Wu Sang'er melihat pemandangan seperti itu, dan dia tampak sedikit linglung. Meskipun indah, berbahaya di setiap langkah. Kami memiliki kode yang ditinggalkan oleh leluhur kami di Lone Blade Mountain. Paviliun Kaisar Ibel ini awalnya adalah langit berbintang yang rusak, tanpa matahari atau bulan, tanpa langit atau bumi. Hanya gunung dan tanah yang rusak yang ada di kehampaan yang tak berujung, dipenuhi dengan turbulensi kehampaan dan sungai-sungai gelap. Dengan kultivasi kami akan mati jika kami menemuinya. Namun, keberuntungan yang tak terbatas juga ada di sini. Pada saat ini, Raja Xiaopeng tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius. Di Gunung Guren mereka, ada catatan yang ditinggalkan oleh leluhur klan mereka yang memasuki paviliun Kaisar Ibel. Catatan tersebut mencatat kejadian di dalam paviliun Kaisar Ibel, dan dapat dianggap sebagai petunjuk bagi generasi mendatang untuk menemukan keberuntungan setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel suatu hari nanti. Bukan hanya Gunung Guren yang memiliki catatan seperti itu. Semua anggota klan dari beberapa urat nadi Ibel utama yang memiliki anggota yang telah memasuki paviliun Kaisar Ibel umumnya meninggalkan catatan seperti itu. Alasan mengapa Putri Peri Rubah dapat mengumpulkan begitu banyak sekutu di sekelilingnya terkait dengan petunjuk-petunjuk yang mencatat keberadaan takdir. Sebenarnya, Fang Xing, Da Jinwu, dan Wu Sang'er juga memiliki petunjuk seperti itu, tetapi petunjuk itu diberikan kepada mereka bertiga oleh Genbo. Selama sebulan mereka bersama Genbo di Gunung Fusang, Genbo mengajarkan mereka masing-masing sebuah metode. Tepat ketika mereka merasa bahwa metode ini misterius, orang menyebalkan tua Genbo memberitahu mereka bahwa dia hanya bisa mengajarkan mereka beberapa dasar, dan kekayaan sebenarnya ada di paviliun Kaisar Ibel. Ayo kita cari tempat untuk sembuh dulu. Big Golden Crow pertama kali mengendalikan Dharma Bot, menemukan meteorit berukuran sedang, dan mendaratkan Dharma Bot. Dikatakan bahwa itu adalah meteorit dari Zhongxing, tetapi sebesar bukit kecil. Yang aneh adalah tempat tanpa langit dan bumi ini sebenarnya memiliki energi spiritual yang melimpah. Bukit kecil yang tergantung di kehampaan itu memiliki beberapa obat spiritual langka yang tumbuh di atasnya. Itu mengejutkan banyak orang, tetapi mengingat situasi keseluruhan, mereka masih menemukan lembah bagi Fang Xing untuk menyembuhkan lukanya. Orang-orang lain kemudian berdiri di sekitar untuk membantu Fang Xing melindunginya. Untungnya, mereka masuk sedikit lebih lambat daripada yang lain, dan dalam beberapa saat saja mereka telah menciptakan jarak yang sangat jauh di antara mereka, sehingga mereka tidak terlalu khawatir menghadapi musuh dalam waktu singkat. Sejujurnya, meskipun Fang Xing menebas perahu dengan satu pedang, yang setara dengan memusnahkan seluruh aliansi peri dari Peri Rubah Ji, mereka masih memiliki banyak lawan yang bersembunyi di kegelapan. Pertama, ada pihak Hei Muling, yang juga memiliki beberapa generasi muda yang bergabung. Dan Taois yang dikenal sebagai si bodoh dari keluarga Taisi juga memasuki paviliun Kaisar Ibel. Jika mereka bertemu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada gesekan. Selain mereka, ada juga Pangeran ke-9 Raja Changlan yang paling menakutkan. Dengan kekuatan gagak emas besar, ia sudah dianggap sebagai penguasa kelas 1 generasi muda di negeri Ibel, tetapi pada saat itu ia tidak dapat menahan 3 tembakan dari Pangeran ke-9, yang menunjukkan betapa ganasnya pria ini. Tentu saja, gagak emas besar juga membela diri setelahnya.
Meskipun ia tidak mau menerima tembakan dari orang itu, jika ia melarikan diri, orang menyebalkan itu tidak akan dapat menghentikannya. Ini semua adalah kesalahan bandit kecil itu, yang hanya meminta dirinya untuk melatih kemampuan melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi luka Fang Xing untuk pulih lebih cepat dari yang dibayangkannya. Dia hampir pulih dalam waktu sekitar 2 batang dupa. Namun, dia pikir dia tidak akan bisa menggunakan topeng hantu rubah hijau untuk waktu yang singkat. Tentu saja, dia tidak bisa menggerakkannya sekarang bahkan jika dia mau. Satu-satunya bagian dari esensi abadi seukuran ujung jarinya telah dikonsumsi ketika dia menggunakan pedang untuk memotong perahu Dharma. Sekarang dia hanya bisa melihat topeng hantu rubah hijau tetapi tidak menyentuhnya. Setelah menerobos penghalang, dia berdiskusi dengan Da Jinwu dan yang lainnya, bersiap untuk mempelajari semua petunjuk di tangan mereka, dan menentukan arah untuk menemukan harta karun yang tersembunyi di dunia ini. Namun, Fang Xing tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan jiwanya adalah yang terkuat, dan dia sudah merasakan sesuatu saat ini. Dia melihat ke kejauhan, dan pikirannya sedikit terkejut, dan dia langsung menjadi sangat gembira. Wus! Tanpa sempat menyapa, Fang Xing melompat dan melesat ke udara. Melihat hal itu, Da Jinwu, Wu Sang-er dan yang lainnya mengira dia telah menemukan suatu keberuntungan dan buru-buru mengikutinya dari belakang. Namun, Fang Xing telah berlari sejauh 10 mil ketika dia melihat seorang wanita dengan pakaian robek mencoba terbang ke arahnya. Dia terbang dengan goyah dan tampaknya terluka parah. Dia mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia juga melihat gunung yang rusak tempat Fang Xing dan teman-temannya berada. Bagaimanapun, separuh pegunungan ini memiliki energi spiritual paling melimpah di kehampaan di sekitarnya. Jadi dia berhadapan langsung dengan Fang Xing dan teman-temannya. Apakah itu kamu? Ketika wanita itu melihat Fang Xing, wajahnya berubah drastis dan dia berbalik dan lari. Fang Xing tertawa keras dan mulai mengejarnya. Wanita yang terbang menuju bagian pegunungan ini tidak lain adalah peri rubah Ji. Ternyata dia dikirim ke paviliun Kaisar Ibel oleh wanita tua dari Gunung Qingqiu dengan risiko gambar Dharma jiwa baru lahirnya rusak. Namun, dia tidak memiliki perahu Dharma khusus untuk melindunginya. Meskipun dia memiliki semua senjata sihir pertahanan dan dilindungi oleh ki kultivasi bawaan leluhur tua, dia masih terluka parah oleh angin aneh di jalur Netherworld. Terlebih lagi, saat dia dikirim oleh Patriark Yuanying dari Gunung Qingqiu tidak jauh dari Fang Xing, jadi jarak antara keduanya sebenarnya sangat dekat. Saat ini, dia ingin sekali mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya, dan sayangnya dia bertemu langsung dengan Fang Xing dan anak buahnya. Untuk sesaat, dia ketakutan dan menjadi pucat. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, karena dia terlihat oleh Tuan Fang, bagaimana dia bisa melarikan diri? Rubah jalang, kemana kau melarikan diri? Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan 2 sayap keemasan tumbuh dari punggungnya, mengaduk angin dan awan, dan mengejar peri rubah Ji. Hah! Wanita ini juga ada di sini. Mau kabur dari Tuan Jin. Burung gagak emas besar juga berteriak dan berlari ke depan dengan suara wosh. Melihat peri rubah terluka, dia ingin memukul rubah yang tenggelam itu. Bagaimana mungkin putri peri rubah yang sudah terluka parah bisa lolos dari Golden Crow yang bergerak cepat? Melihat bahwa dia akan terperangkap dalam cakar orang ini, putri peri rubah menjadi kejam dan tiba-tiba berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggertakku? Sambil menggertakkan gigi dan melotot, dia benar-benar memaksa dirinya untuk menahan luka-lukanya dan melakukan mantra. Pada saat yang sama, cambuk api merah diangkat dan benar-benar berubah di udara menjadi naga api sepanjang lebih dari 30 kaki, dengan janggut dan kumis yang terlihat. Tiba-tiba membuka mulutnya yang besar di udara dan bergegas menuju gagak emas besar. Api merah menyala mengelilinginya dan sangat menakutkan. Setelah mengangkat cambuk api, peri rubah benar-benar berbalik dan melarikan diri. Dia juga orang yang kejam. Dia bahkan tidak merasa menyesal menggunakan senjata misterius kelas atas ini. Dia menggunakannya untuk membasmi musuh dan memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Oh, rubah ini akan bermain dengan hidupnya. Burung gagak emas besar itu tertawa keras, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengulurkan cakarnya yang ganas dan mencengkeram naga api itu. Semenjak orang ini memperoleh sutra keabadian tertinggi, dia makin gemar melawan dengan tubuh fisiknya dan jarang menggunakan sihir. Fang Xing, yang hanya selangkah lebih lambat darinya, mencibir dan mengabaikan naga api itu. Dia mengepakkan sayapnya di belakangnya dan langsung melesat maju. Dia memegang pedang hitam besar di tangannya, dan lincah seperti naga hitam. Hanya mengandalkan kekuatan dagingnya, dia mampu bergerak maju. Hampir dalam sekejap, dia berada di atas kepala peri rubah Ji dan menebas kepalanya dengan pedang hitam besar di tangannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aku akan melawanmu. Melihat tidak ada harapan untuk melarikan diri, peri rubah tampak pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya dan membentuk segel sihir. Namun,
Luka-lukanya terlalu parah. Dia membentuk segel dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak, memengaruhi tubuhnya. Dia tidak hanya gagal mengeluarkan mantra yang kuat, tetapi luka-lukanya semakin parah. Tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Hah! Fang Xing melihat dan melihat pedang raksasa hitam itu bergerak ke samping, berubah dari gerakan menebas menjadi gerakan menamparkan. Dengan suara jepret, pedang raksasa itu menghantam dada peri rubah dengan sisinya. Rubah itu langsung terluka lebih parah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang seperti kupu-kupu yang mengepak, tetapi menghantam batu yang melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Ia memuntahkan seteguk darah lagi, mencoba merangkak 2 kali, lalu layu dan tidak bisa bergerak. Fang Xing bergegas mendekat, mengarahkan pedang hitam besarnya ke leher putih dan mulusnya, lalu berteriak, apakah kau masih melarikan diri? Peri rubah Ji tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tersenyum sedih dan perlahan menutup matanya. Menghadapi situasi ini, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu bisu? Aku bertanya padamu. Fang Xing langsung marah dan menepuk pipinya dengan pedangnya. Cepat katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk? Di mana yang lainnya? Peri rubah masih tidak berbicara, wajahnya pucat dan dia tetap diam. Fang Xingdao, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melepas pakaianmu. Peri rubah Ji tiba-tiba membuka matanya dan menatap Fang Xing dengan penuh amarah. Fang Xing melotot ke arahnya dan mendekatinya, dengan kikuk mencoba melepaskan roknya. Aku benar-benar akan menanggalkan pakaianmu. Berhenti. Peri rubah akhirnya berbicara, berteriak dengan dingin, suaranya sudah bergetar, dan sedikit ketakutan di matanya. 550.